Mertua seret aku hingga memukulku dengan sapu hanya karena aku tak bisa pinjami uang. Hingga kubalaskan sakit hatiku. Pagi itu, langit di atas perumahan kelas menengah ke bawah itu masih tampak malu-malu menyapa bumi. Warnanya abu-abu kebiruan seperti kain usang yang baru dicuci. Kanaya, seorang wanita dengan raut wajah setenang telaga di pagi hari, sudah sibuk di dapur kecilnya yang hanya berukuran 2 kali 3 meter. Suara desis minyak di wajan dan aroma harum bawang putih yang bertemu dengan mentega menjadi melodi pembuka hari yang selalu ia syukuri. Baginya, dapur ini adalah kerajaannya, tempat di mana ia meramu cinta untuk suaminya, Aditya. Kanaya adalah sosok yang tak banyak bicara. Matanya yang jernih menyimpan kedalaman rahasia yang ia kunci rapat-rapat di balik daster katun kusam yang sering ia kenakan. Ia sengaja menanggalkan segala kemewahan masa lalunya, memilih untuk hidup dalam balutan kesederhanaan demi sebuah janji pada diri sendiri. Mencari ketulusan yang tidak dibeli dengan angka-angka di saldo bank. Aditya keluar dari kamar mandi dengan handuk yang tersampir di bahu. Wajahnya tampak lelah meski hari baru saja dimulai. Ia adalah seorang pria dengan garis wajah tegas namun memiliki sorot mata yang penuh kelembutan. Bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel besar, tangan-tangannya yang seringkali menghitam karena oli adalah bukti kerja kerasnya untuk menghidupi rumah tangga mereka. "Nai, harum sekali. Kamu masak apa hari ini?" tanya Aditya sambil mendekat, lalu dengan lembut melingkarkan tangannya di pinggang Kanaya yang kini mulai sedikit berisi karena usia kehamilan yang menginjak 2 bulan. Kanaya berbalik, memberikan senyum terbaiknya yang mampu meluluhkan segala penat di hati Aditya. "Nasi goreng mentega kesukaanmu, Mas. Ayo cepat bersiap, nanti telat ke bengkel. Kamu tahu kan bosmu itu sangat disiplin." Aditya terkekeh pelan, mencium dahi istrinya dengan penuh takzim. "Siap, istriku yang cantik. Terima kasih ya, sudah selalu bangun lebih pagi dariku." Namun, kehangatan yang tercipta di ruang makan itu mendadak menguap saat suara gedoran pintu depan terdengar sangat kasar, seolah-olah kayu jati tua itu hendak dirubuhkan paksa. Brak, brak, brak. Kanaya dan Aditya saling berpandangan. Jantung Kanaya berdegup kencang. Ia tahu persis siapa pemilik ketukan tanpa etika itu. Sebelum Aditya sempat berdiri, pintu depan sudah terbuka lebar. Ibu Ratna masuk dengan langkah yang menghentak-hentak. Tas tangan imitasi bermerek luar negeri tersampir di lengannya, dan wajahnya terlipat dalam amarah yang siap meledak kapan saja. Ibu Ratna adalah tipikal wanita yang hidup dalam bayang-bayang gengsi yang mencekik. Ia mencintai kemewahan meski dompetnya seringkali hanya berisi angin. Dan bagi beliau, harga diri adalah apa yang dipakai di tubuh, bukan apa yang ada di dalam hati. "Kanaya, bagus ya, jam segini masih enak-enakan makan sementara ibu pusing 7 keliling." Bentak Ibu Ratna tanpa salam, langsung menuju meja makan dan menggebraknya hingga sendok di piring Aditya berdenting nyaring. Aditya menghela napas panjang, mencoba meredam emosinya yang mulai terpancing. "Ibu, ada apa lagi? Ini masih pagi, tidak enak didengar tetangga kalau ibu teriak-teriak seperti ini," ucap Aditya dengan nada yang diusahakan tetap tenang. Ibu Ratna melotot, matanya yang mulai keriput itu menatap tajam ke arah Kanaya yang berdiri mematung di dekat kompor. "Tidak enak didengar tetangga kamu bilang? Lebih tidak enak lagi kalau ibu malu di depan teman-teman arisan. Kanaya, mana uang 10 juta yang ibu minta kemarin? Teman-temanku semua sudah beli tas keluaran terbaru untuk dipakai ke acara pernikahan anak Pak Camat minggu depan. Masa ibu hanya pakai tas butut ini?" Kanaya mendekat dengan langkah pelan, jemarinya saling bertaut erat di depan perut. "Ibu, maafkan Kanaya. Kami benar-benar tidak ada uang sebanyak itu. Mas Adit baru saja membayar sewa rumah dan cicilan motor yang menunggak bulan lalu. Sisa uang kami hanya cukup untuk makan sebulan ke depan dan kontrol kehamilan Kanaya," jelas Kanaya dengan suara yang bergetar namun tetap berusaha sopan. Mendengar kata kehamilan, Ibu Ratna justru mendengus meremehkan, sebuah tawa sinis keluar dari bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. "Halah, selalu saja alasan hamil. Anak di dalam perutmu itu baru segumpal darah, belum butuh biaya mahal. Kamu itu cuma pelit. Kanaya, kamu pasti punya simpanan uang belanja yang kamu sembunyikan dari Aditya, kan? Akui saja." Aditya berdiri, melindungi Kanaya dengan tubuhnya yang tegap. "Ibu, cukup. Kanaya tidak pernah berbohong soal uang. Semua gaji Adit diserahkan ke dia,
dan Adit tahu persis pengeluarannya. Tolong jangan tuduh istri Adit yang tidak-tidak. Ibu Ratna semakin meradang melihat anak laki-lakinya lebih membela istrinya ketimbang dirinya. Oh, jadi sekarang kamu sudah berani melawan ibu demi perempuan ini? Kamu lupa siapa yang melahirkanmu? Siapa yang menyuapimu sampai kamu besar? Sekarang setelah kamu punya istri miskin yang tidak tahu diri ini, kamu lupa pada ibumu sendiri. Ibu Ratna mulai mendramatisir keadaan, matanya mulai berkaca-kaca yang dibuat-buat, senjata andalannya untuk membuat Aditya merasa bersalah. Kanaya merasakan nyeri yang menusuk di hatinya. Bukan karena dituduh pelit, tapi karena ia melihat betapa suaminya tersiksa di antara bakti dan cinta. Sebenarnya, bagi Kanaya, 10 juta hanyalah angka remeh. Jika ia mau, ia bisa menelepon Pak Baskara, pengacara keluarganya, dan dalam 5 menit uang itu akan berpindah ke rekening Ibu Ratna. Namun, ia tidak bisa melakukannya. Ia sedang menjalani ujian hidup yang ia rancang sendiri, untuk memastikan bahwa ia diterima karena dirinya, bukan karena warisan Mahendra yang melimpah ruah. Ibu, kalau ibu mau, Kanaya bisa buatkan kue untuk dijual ke teman-teman ibu. Hasilnya nanti bisa ibu simpan untuk beli tas itu, tawar Kanaya mencoba mencari jalan tengah yang damai. Apa? Jualan kue? Ibu Ratna tertawa terpingkal-pingkal seolah baru mendengar lelucon paling konyol sedunia. Kamu ingin ibu jadi tukang kue di depan teman-teman sosialita ibu? Kamu sengaja ingin mempermalukan ibu, ya? Benar-benar menantu durhaka. Kamu itu tidak punya harga diri, makanya kamu ingin menyeretku ke level rendahmu itu. Ibu Ratna mendekat, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Kanaya. Bau parfum menyengat milik mertuanya itu membuat Kanaya mual. Bukan hanya karena hormon kehamilan, tapi juga karena muak dengan kesombongan kosong itu. Dengar ya, Kanaya. Kalau sampai besok uang itu tidak ada, jangan salahkan ibu kalau ibu bertindak lebih keras. Kamu itu cuma parasit di hidup anakku. Kalau bukan karena kamu, Aditya pasti sudah menikah dengan anak juragan tanah di desa, dan hidupku tidak akan sesulit ini. Setelah melontarkan kata-kata berbisa itu, Ibu Ratna berbalik dan pergi dengan menghentakkan kaki, meninggalkan pintu rumah yang terbuka lebar, membiarkan angin pagi yang dingin masuk menusuk tulang. Aditya segera memeluk Kanaya, membenamkan wajah istrinya di dadanya yang bidang. Maafkan ibu ya, Nay. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan bekerja lebih keras lagi, aku akan cari lemburan di bengkel lain malam nanti, bisik Aditya dengan suara serak. Kanaya menggeleng, air matanya akhirnya luruh juga, membasahi baju kerja Aditya. Bukan salahmu, Mas. Aku hanya sedih, kenapa harta selalu jadi ukuran kebahagiaan bagi ibu. Kanaya berbisik dalam hati, sabar, Kanaya. Sedikit lagi. Kamu harus tahu sampai di mana batas keserakahan manusia. Matahari merangkak naik, namun sisa-sisa amarah Ibu Ratna masih terasa membekas di setiap sudut ruangan yang sempit itu. Aditya sudah berangkat ke bengkel dengan bahu yang tampak lebih merosot dari biasanya, memikul beban moral yang tak kasat mata. Kanaya berdiri di ambang pintu, menatap punggung suaminya hingga hilang di tikungan jalan. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir sesak yang menggelayut di dadanya. Namun, baru saja ia hendak menutup pintu, sebuah bayangan muncul dari balik pagar tanaman yang tak terawat. Itu adalah Bu Siti, tetangga sebelah rumah yang dikenal memiliki telinga setajam silet jika menyangkut urusan rumah tangga orang lain. Duh, Kanaya, sabar ya. Suara ibu mertuamu tadi sampai kedengaran ke dapurku loh. Kencang sekali, seperti suara petir di siang bolong, ucap Bu Siti dengan nada yang dibuat alih prihatin, meski matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Kanaya hanya tersenyum tipis. Jenis senyum yang digunakan untuk memagari privasi agar tidak diinjak-injak lebih jauh. Ibu memang sedang kurang sehat perasaannya, Bu. Mohon maklum saja. Jawab Kanaya singkat sembari menutup pintu rapat-rapat. Ia tidak ingin menjadi bahan gunjingan di pasar esok pagi. Di dalam rumah, Kanaya duduk di kursi kayu yang sedikit goyang. Ia menatap sebuah kotak beludru kecil yang tersimpan di laci paling bawah meja riasnya. Di dalamnya ada sebuah cincin berlian sederhana, namun nilainya cukup untuk membeli 3 buah mobil baru. Itu adalah pemberian ayahnya sebelum beliau wafat. Jangan pernah menjual ini hanya untuk kemewahan, Naya. Gunakan hanya saat nyawamu atau harga dirimu terancam.
pesan ayahnya kala itu. Kanaya menutup laci itu kembali dengan hentakan pelan. Belum saatnya, batinnya berkata. Ia masih ingin percaya bahwa ada setitik nurani di hati Ibu Ratna yang bisa tersentuh tanpa campur tangan harta. Namun, harapan itu pupus ketika siang hari tiba. Ibu Ratna kembali datang, kali ini tidak sendiri. Ia membawa seorang pria berwajah sangar dengan jaket kulit hitam yang aromanya dipenuhi bau asap rokok murah. Ini orangnya, Bang. Dia ini menantuku, dia punya simpanan uang tapi pura-pura miskin. Ucap Ibu Ratna sambil menunjuk Kanaya dengan dagunya. Kanaya terperanjat, ia baru saja selesai mencuci piring dan tangannya masih basah. Ibu, siapa pria ini? Kenapa ibu membawanya ke sini? Tanya Kanaya dengan suara gemetar. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Darwin, menatap sekeliling rumah Kanaya yang sederhana dengan tatapan merendahkan. Begini ya, Mbak. Ibu Anda ini punya hutang yang sudah jatuh tempo. Kalau Mbak tidak mau ada keributan, lebih baik serahkan apa saja yang berharga di sini. Saya tidak mau pulang dengan tangan kosong, kata Darwin dengan suara berat yang mengancam. Ibu Ratna justru berdiri di belakang pria itu, melipat tangan di dada dengan angkuh. Dengar itu, Kanaya, daripada rumah ini diacak-acak oleh Bang Darwin, lebih baik kamu kasih saja uang 10 juta itu. Jangan egois jadi orang. Kanaya merasakan mual yang luar biasa. Kali ini benar-benar karena kandungannya yang bergejolak akibat stres. Ibu tegas sekali. Ibu membawa penagih hutang ke rumah anak ibu sendiri? Di mana hati nurani ibu? Ibu tahu Kanaya sedang mengandung cucu ibu. Teriak Kanaya, sebuah keberanian yang jarang ia tunjukkan. Ibu Ratna justru meludah ke lantai. Cucu? Halah, paling-paling nanti kalau lahir cuma jadi beban lagi. Kalau kamu tidak punya uang tunai, mana perhiasanmu? Itu di jarimu ada cincin kawin. Lepas? Tidak, Bu. Ini satu-satunya kenang-kenangan yang berarti bagi kami. Kanaya menyembunyikan tangannya di belakang punggung. Darwin mulai kehilangan kesabaran. Ia melangkah maju dan mencengkeram lengan Kanaya. Jangan banyak drama, Mbak. Sini tangannya. Kanaya meronta, air matanya tumpah deras. Lepaskan. Mas Adit, tolong, teriaknya histeris. Di tengah kemelut itu, Ibu Ratna justru sibuk menggeledah lemari di ruang tamu, membanting vas bunga pemberian Aditya hingga hancur berkeping-keping. Ketemu? Ini apa? Teriak Ibu Ratna sambil mengangkat sebuah kotak perhiasan perak dari balik tumpukan kain. Kanaya membelalak, itu bukan kotak perhiasannya, melainkan kotak berisi tabungan darurat yang ia kumpulkan dari sisa uang belanja selama setahun. Ibu, jangan. Itu uang untuk biaya persalinan nanti. Kanaya mohon, jangan ambil itu. Kanaya mencoba berlari ke arah mertuanya, namun Darwin menahannya hingga ia hampir jatuh tersungkur. Ibu Ratna membuka kotak itu dan menghitung lembaran uang di dalamnya. Cuma 3 juta? Cih, sedikit sekali. Tapi lumayanlah untuk cicilan bunga hari ini, ucapnya dengan wajah puas yang mengerikan. Ia menyerahkan uang itu kepada Darwin. Darwin menerima uang itu, menghitungnya sejenak, lalu menatap Kanaya dengan seringai tajam. Lain kali, Mbak harus lebih kooperatif. Saya akan kembali minggu depan untuk sisanya. Dan Ibu, Darwin menatap Ibu Ratna, jangan telat lagi, atau saya tidak akan selembut ini. Setelah Darwin pergi, suasana menjadi sunyi yang mencekam. Hanya suara isak tangis Kanaya yang terdengar, sementara Ibu Ratna masih berdiri dengan angkuh sambil mengibas-ngibaskan sisa uang di tangannya. Ibu, itu uang untuk anakku. Kenapa ibu sejahat ini? Tanya Kanaya di sela tangisnya. Ibu Ratna mendekat, tanpa rasa bersalah sedikit pun, ia justru menyentil dahi Kanaya. Makanya, jadi orang itu jangan pelit. Kalau kamu kasih 10 juta dari kemarin, Ibu tidak perlu panggil Bang Darwin. Ini salahmu sendiri, Kanaya. Sekarang bersihkan pecahan vas itu, jangan sampai Aditya lihat dan jadi banyak tanya. Bilang saja kucing yang menjatuhkannya. Ibu benar-benar monster, desis Kanaya. Suaranya rendah, namun mengandung getaran yang membuat Ibu Ratna sempat tertegun sejenak. Apa kamu bilang? Tantang Ibu Ratna. Kanaya mendongak, matanya yang merah menatap langsung ke dalam manik mata mertuanya. Ibu boleh mengambil uangku, ibu boleh menghancurkan rumahku,
Tapi ingat satu hal, Bu, roda kehidupan itu berputar. Dan saat ibu berada di bawah nanti, jangan pernah mencari aku atau Aditya. Ibu Ratna tertawa nyaring, tawa yang terdengar seperti gesekan amplas pada kayu. Roda berputar? Hahaha. Kamu terlalu banyak menonton sinetron, Kanaya. Orang miskin sepertimu akan tetap di bawah, dan ibu akan selalu menemukan cara untuk hidup enak. Sudahlah, ibu mau pergi ke salon dulu. Capek berurusan dengan menantu cengeng sepertimu. Ibu Ratna melenggang pergi, meninggalkan Kanaya yang hancur di tengah puing-puing vas yang pecah, lambang dari kebahagiaan rumah tangganya yang mulai retak akibat keserakahan. Sore harinya, Aditya pulang dengan wajah cerah. Ia membawa bungkusan martabak manis. Nai, lihat. Tadi ada pelanggan yang kasih tip besar karena aku berhasil memperbaiki mesin mobilnya yang rusak parah. Kita bisa makan enak malam ini, seru Aditya penuh semangat. Namun, langkahnya terhenti saat melihat mata Kanaya yang sembab dan bekas kemerahan di lengan istrinya. Nai, ada apa? Kenapa lenganmu memar? Tanya Aditya panik, meletakkan martabaknya di meja dan segera meraih tangan Kanaya. Kanaya ragu sejenak. Ia teringat ancaman Ibu Ratna, namun ia juga tidak bisa membohongi suaminya lagi. Tadi, ibu datang lagi, Mas, ucap Kanaya lirih. Wajah Aditya seketika berubah mendung. Lalu, ibu melakukan apa lagi padamu? Kanaya menceritakan semuanya, tentang penagih hutang, tentang uang persalinan yang diambil, dan tentang vas yang pecah. Aditya terdiam 1000 bahasa, tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Amarah yang selama ini ia pendam seolah mencapai titik didih. Aku akan bicara pada ibu, ucap Aditya tegas. Ia berbalik hendak pergi, namun Kanaya menahan ujung bajunya. Jangan, Mas, jangan sekarang. Ibu sedang sangat emosional. Aku tidak mau kalian bertengkar hebat karena aku, pinta Kanaya. Aditya menatap istrinya dengan tatapan yang sangat terluka. Tapi dia menyakitimu, Nai. Dia mengambil uang anak kita. Ini sudah keterlaluan. Kanaya memeluk suaminya erat-erat. Sabar, Mas. Biarkan saja. Aku masih punya sedikit simpanan lain yang belum dia temukan. Yang penting sekarang kita tenang dulu. Kasihan bayi kita kalau kita terus stres. Aditya mendesah panjang. Ia membalas pelukan Kanaya dengan sangat erat, seolah takut istrinya itu akan hancur jika ia lepaskan. Di dalam pelukan itu, Kanaya menatap ke arah laci meja riasnya. Ia menyadari satu hal, kebaikan dan kesabarannya tidak akan mengubah Ibu Ratna. Mertuanya itu bukan sekadar sedang butuh uang, tapi jiwanya sudah sakit oleh keserakahan. Kanaya mulai merancang sesuatu dalam pikirannya. Jika Ibu Ratna menginginkan permainan yang kasar, maka Kanaya akan memberikannya, namun dengan cara yang jauh lebih elegan. Ia akan membiarkan Ibu Ratna merasa menang untuk saat ini, hingga saatnya tiba nanti, kejatuhan wanita itu akan terasa jauh lebih menyakitkan, karena ia akan jatuh dari ketinggian yang ia ciptakan sendiri dari hasil merampas milik orang lain. Pagi menyapa dengan suasana yang tidak lagi sama. Jika biasanya cahaya matahari yang menyusup lewat celah jendela terasa seperti harapan baru, kini bagi Kanaya, cahaya itu tak ubahnya sorot lampu interogasi yang menelanjangi kegelisahannya. Sisa-sisa pecahan vas di pojok ruang tamu sudah dibersihkan, namun serpihan hati Kanaya masih berserakan di dasar batinnya. Ia memperhatikan Aditya yang sedang mengenakan seragam bengkelnya dengan gerakan lambat, seolah-olah setiap kancing baju yang ia pasang adalah beban seberat batu kali. Suaminya itu tidak banyak bicara sejak kejadian kemarin. Ia seperti api yang kehilangan oksigen, meredup dan hanya menyisakan asap penyesalan yang menyesakkan paru-paru. Mas, jangan lupa sarapan ya. Aku buatkan telur dadar kesukaanmu, ucap Kanaya mencoba memecah kesunyian yang membeku. Aditya menoleh, menatap istrinya dengan sorot mata yang penuh dengan permintaan maaf. Nai, aku benar-benar gagal jadi suami, ya? Kamu harus menghadapi Bang Darwin. Uang tabungan kita ludes, dan aku cuma bisa memelukmu tanpa bisa memberi solusi instan. Kanaya mendekat, mengelus pipi suaminya yang mulai ditumbuhi janggut tipis. Mas, harga diri seorang suami bukan diukur dari banyaknya uang yang bisa ia pertahankan dari rampasan, tapi dari seberapa kuat ia berdiri di samping istrinya saat badai datang. Kamu sudah ada di sampingku, itu cukup. Aditya menghela napas,
Suaranya parau. Tapi ibu tidak akan berhenti. Nay, aku tahu ibu sejak kecil. Dia itu seperti pecandu yang sedang sakau. Kalau tidak mendapatkan apa yang dia mau, dia akan menghancurkan apa saja di sekitarnya. Aku takut kalau nanti dia menyakitimu lebih parah saat aku sedang di bengkel. Kanaya terdiam. Apa yang dikatakan Aditya adalah kenyataan pahit yang tak terbantahkan. Ibu Ratna bukan lagi sekadar mertua yang cerewet, tapi sudah menjelma menjadi predator di rumah mereka sendiri. Baru saja Aditya melangkah keluar pintu, sebuah taksi berhenti di depan pagar. Dari dalamnya keluar Ibu Ratna dengan penampilan yang kontras dengan kejadian kemarin. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra yang melilit lehernya, seolah-olah ia baru saja turun dari panggung peragaan busana. "Wah, kebetulan kamu belum berangkat, Adit?" Seru Ibu Ratna dengan nada riang yang dibuat-buat, mengabaikan fakta bahwa kemarin ia baru saja memeras menantunya lewat jasa preman. Aditya berdiri kaku, menghalangi jalan masuk ibunya. "Ibu mau apa lagi? Tidak cukupkah uang persalinan Kanaya yang ibu ambil kemarin?" Tanya Aditya dengan nada dingin yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Ibu Ratna tertawa renyah, seolah tuduhan itu hanya angin lalu. "Duh, anakku sayang, jangan sensitif begitu. Uang kemarin itu kan untuk menyelamatkan nyawa ibu dari Bang Darwin. Kamu mau ibu dipukuli preman itu? Ibu datang ke sini justru mau membawa kabar baik. Ibu punya ide bisnis untuk kalian." Ibu Ratna masuk begitu saja, menyenggol bahu Aditya dan duduk di sofa ruang tamu dengan gaya nyonya besar. Kanaya berdiri di dapur, memperhatikan dari kejauhan dengan perasaan was-was. "Ide bisnis apa lagi, Bu? Adit tidak punya modal, dan ibu tahu itu," sahut Aditya ketus. Ibu Ratna melepaskan kacamata hitamnya, matanya berkilat penuh rencana. "Begini, teman arisan ibu, Nyonya Linda, punya bisnis investasi emas. Bunganya besar sekali. Kalau kita masukkan uang 50 juta sekarang, bulan depan bisa jadi 70 juta. Nah, ibu pikir, kenapa kalian tidak jual saja motor itu dan tambah dengan pinjaman ban? Nanti hasilnya bisa buat kalian bangun rumah besar, tidak perlu mengontrak di lubang tikus seperti ini." Kanaya yang mendengar itu tidak bisa lagi tinggal diam. Ia melangkah maju, suaranya tenang namun tajam bak sembilu. "Ibu, investasi yang menjanjikan bunga sebesar itu biasanya tidak masuk akal. Itu sangat berisiko. Kami tidak akan menjual motor Mas Adit, karena itu satu-satunya alat transportasi dia untuk mencari nafkah." Ibu Ratna langsung menoleh, wajah ramahnya seketika berubah menjadi topeng penuh kebencian. "Kamu lagi. Kamu ini memang tidak mau maju ya, Kanaya? Kamu lebih suka melihat suamimu jadi mekanik kotor seumur hidup daripada melihatnya jadi pengusaha sukses? Kamu itu benar-benar penghambat rezeki." "Cukup, Bu," bentak Aditya. "Kanaya benar. Itu investasi bodong. Adit tidak akan tertipu lagi dengan bualan teman-teman ibu. Sekarang lebih baik ibu pulang, Adit harus kerja." Ibu Ratna berdiri, wajahnya merah padam karena merasa harga dirinya diinjak oleh anak kandungnya sendiri di depan menantu yang ia benci. "Oh, hebat. Sekarang kamu sudah jadi kerbau yang dicocok hidungnya oleh perempuan ini, ya? Baiklah. Kalau kamu tidak mau bantu ibu lewat cara halus, jangan salahkan ibu kalau ibu pakai cara kasar." Ibu Ratna menyambar tasnya dan berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia sempat meraih sebuah pajangan foto pernikahan Aditya dan Kanaya di atas rak, lalu menjatuhkannya ke lantai hingga kacanya pecah berderai. "Itu simbol hubungan kalian. Hancur seperti kaca ini kalau kalian tetap pelit pada ibu," teriaknya sebelum menghilang di balik pintu. Kanaya tersentak, tangannya secara refleks memegangi perutnya yang terasa sedikit kram akibat emosi yang meluap-luap. "Nay, kamu tidak apa-apa." Aditya langsung memegang bahu Kanaya, wajahnya sangat cemas. Kanaya menggeleng, mencoba mengatur napasnya. Aku sedikit pusing, Mas. Mungkin karena kaget." Aditya membimbing Kanaya untuk duduk. "Sudah, jangan pikirkan ucapan ibu. Aku akan tetap berangkat kerja, tapi aku akan minta tolong teman kerjaku yang rumahnya dekat sini untuk sesekali menengok rumah kita. Aku tidak tenang meninggalkanmu sendirian." Setelah Aditya berangkat dengan perasaan yang berkecamuk, Kanaya duduk terdiam menatap pecahan kaca foto pernikahannya. Di saat itulah,
Ponsel lamanya yang selama ini ia simpan di dalam kotak tersembunyi bergetar. Sebuah pesan masuk dari Pak Baskara. "Nona muda, saya sudah melacak aliran dana yang keluar dari rekening ayah Tuan Aditya. Sepertinya Ibu Ratna tidak hanya berjudi, ia juga sedang ditekan oleh seseorang dari masa lalunya. Apakah Anda ingin saya bertindak sekarang?" Kanaya menatap layar ponsel itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Di satu sisi, ia merasa ini adalah kesempatan untuk segera mengakhiri drama ini. Namun di sisi lain, ia tahu jika ia bertindak sekarang, identitasnya akan terbongkar dan ia akan kehilangan kesempatan untuk melihat sejauh mana ketulusan suaminya. Kanaya membalas pesan itu dengan jemari yang mantap. "Belum saatnya, Pak Baskara. Pantau saja terus. Saya ingin tahu siapa orang yang menekan ibu mertua saya. Dan tolong, siapkan pengamanan jarak jauh untuk rumah ini tanpa sepengetahuan suami saya." Sore itu, suasana rumah terasa sangat sepi, namun kesepian itu terasa mengancam. Kanaya mencoba menyibukkan diri dengan menjahit baju bayi yang belum jadi. Sesekali ia menoleh ke arah jendela, merasa seperti ada mata yang terus mengawasinya. Kiasan, seperti berada di mulut singa, benar-benar ia rasakan saat ini. Ia sadar, Ibu Ratna sedang dalam kondisi terdesak, dan orang yang terdesak seringkali bertindak lebih berbahaya dari binatang buas sekalipun. Tiba-tiba, suara ketukan pintu kembali terdengar. Namun kali ini bukan gedoran kasar, melainkan ketukan yang sangat lembut dan ragu-ragu. Kanaya mengintip lewat celah gorden. Di sana berdiri seorang wanita parubaya yang tampak sangat sederhana, bahkan cenderung lusuh. Kanaya membuka pintu dengan hati-hati. "Cari siapa, Bu?" tanyanya sopan. Wanita itu menatap Kanaya dengan mata yang berkaca-kaca. "Apakah benar ini rumah Ibu Ratna? Maksud saya, ibunya Aditya?" Kanaya mengangguk perlahan. "Benar, tapi Ibu Ratna tidak tinggal di sini. Beliau tinggal di rumah lamanya di jalan seberang. Saya menantunya. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu mendesah lega, seolah baru saja menemukan air di tengah padang pasir. "Namaku Sari. Aku adalah orang yang meminjamkan uang kepada Ibu Ratna 10 tahun lalu menggunakan sertifikat tanahku sebagai jaminan. Sekarang tanahku mau disita bank karena dia tidak pernah membayar bunganya. Aku dengar Aditya sudah sukses, jadi aku berharap." Kanaya tertegun. Inilah salah satu rahasia gelap yang selama ini ditutupi oleh kemewahan imitasi Ibu Ratna. Ternyata mertuanya itu telah menghancurkan hidup orang lain demi gengsinya sendiri. "Masuklah, Bu Sari. Ceritakan semuanya padaku," ajak Kanaya dengan suara lembut. Di dalam rumah itu, sebuah tabir baru terbuka. Bu Sari menceritakan betapa liciknya Ibu Ratna memanipulasi orang-orang di sekitarnya dengan membawa-bawa nama Aditya sebagai jaminan. "Dia bilang Aditya sudah jadi bos besar, jadi aku percaya saja. Ternyata..." Bu Sari terisak. Kanaya meremas tangan wanita itu, merasakan empati yang mendalam. "Jangan khawatir, Bu Sari. Mas Aditya tidak tahu apa-apa soal ini, tapi saya berjanji, masalah ini akan selesai. Untuk sekarang, tolong jangan temui Ibu Ratna dulu. Biarkan saya yang menangani ini." Setelah Bu Sari pulang, Kanaya berdiri di tengah ruangan, menatap langit-langit rumahnya yang mulai bocor di beberapa titik. Kebenciannya pada Ibu Ratna kini berubah menjadi rasa muak yang tak tertahankan. Ibu Ratna bukan hanya mencuri uang persalinannya, tapi ia telah mencuri masa depan orang-orang kecil seperti Bu Sari. "Cukup sudah permainannya," bisik Kanaya pada dirinya sendiri. "Panggung sandiwaramu hampir rubuh, Ibu Ratna. Dan saat itu terjadi, aku pastikan tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi." Langit siang itu terasa membara, seolah-olah matahari sedang menumpahkan seluruh kemarahannya ke atas atap rumah kecil yang dihuni Kanaya. Suasana senyap yang biasanya menenangkan, kini terasa mencekam, layaknya keheningan sesaat sebelum badai besar menghantam. Kanaya sedang duduk di kursi kayu ruang tamu, jemarinya lincah merajut sepatu bayi mungil berwarna biru langit. Namun, pikirannya terbang jauh pada pertemuan dengan Bu Sari kemarin. Rahasia demi rahasia tentang Ibu Ratna mulai terkuak satu persatu, membentuk gambaran seorang wanita yang jiwanya telah habis digerogoti oleh rayap keserakahan. Tiba-tiba, suara deru motor yang dipacu kasar terdengar berhenti tepat di depan pagar. Kanaya menghentikan rajutannya.
Detak jantungnya berdegup kencang, memberikan sinyal bahaya yang tak bisa ia abaikan. Melalui celah gorden yang sedikit tersingkap, ia melihat Ibu Ratna turun dengan wajah yang tidak lagi sekadar marah, melainkan kalap. Matanya merah, napasnya memburu, dan di tangannya ia menggenggam sebuah amplop coklat yang tampak kusut. "Kanaya, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam," teriak Ibu Ratna sambil menggedor pintu dengan kepalan tangannya. Suara itu bukan lagi suara manusia yang meminta, melainkan suara predator yang sedang terjepit keadaan. Kanaya menarik napas panjang, mencoba menenangkan janin di rahimnya yang seolah ikut merasakan kegelisahan sang ibu. Ia membuka pintu perlahan, dan seketika itu juga Ibu Ratna merangsek masuk, hampir membuat Kanaya terjungkal. "Ada apa lagi, Bu? Mas Aditya sedang tidak ada di rumah," ucap Kanaya setenang mungkin, meski tangannya sedikit gemetar. Ibu Ratna melemparkan amplop coklat itu ke meja. "Jangan bawa-bawa Aditya. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara mulutmu yang sial itu, Bu Sari berani menagih janji padaku dan mengancam akan melapor polisi. Apa yang kamu katakan padanya kemarin?" "Hah?" Ibu Ratna melangkah maju, memangkas jarak hingga Kanaya bisa mencium aroma keputusasaan yang bercampur dengan bau bedak mahal yang mulai luntur. Kanaya menatap mertuanya tanpa berkedip. "Kanaya hanya bicara jujur, Bu, bahwa Mas Aditya tidak tahu apa-apa soal sertifikat tanah Bu Sari yang Ibu gadaikan. Kanaya tidak mau Mas Aditya terseret masalah hukum karena perbuatan yang tidak ia lakukan." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Kanaya. Wajahnya tertoleh ke samping, rasa panas dan perih ketika menjalar, meninggalkan bekas kemerahan yang mencolok di kulitnya yang putih. "Berani kamu menceramahi aku? Kamu itu cuma orang asing yang masuk ke keluarga ini. Kamu tidak punya hak untuk mencampuri urusan pribadiku," bentak Ibu Ratna. Ia melihat ke sekeliling rumah, mencari sesuatu yang bisa ia jadikan pelampiasan. Matanya tertuju pada ponsel lama Kanaya yang tergeletak di atas meja, ponsel rahasia yang lupa ia sembunyikan. Ibu Ratna menyambarnya dengan cepat. "Ini apa? Kamu punya ponsel bagus tapi pura-pura tidak punya uang untuk membantuku? Dasar penipu. Kembalikan, Bu, itu bukan milik Ibu." Kanaya mencoba merebut ponsel itu, namun Ibu Ratna justru mendorongnya dengan kuat. Tubuh Kanaya terbentur pinggiran meja makan, membuatnya merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. "Sakit, Bu, tolong berhenti," rintih Kanaya. Tapi Ibu Ratna sudah kehilangan akal sehatnya. Ia merasa terhina karena rahasianya terbongkar, dan ia butuh seseorang untuk disalahkan atas kegagalannya. "Ayo ikut aku. Kita ke pasar sekarang. Kamu harus bicara pada rentenir itu bahwa kamu akan melunasi hutangku besok. Aku tahu kamu punya simpanan, jangan bohong lagi." Ibu Ratna menjambak rambut Kanaya yang terikat rapi, menariknya dengan paksa keluar dari rumah. Kanaya berteriak kesakitan, kakinya terseret di lantai keramik menuju teras. "Ibu, lepaskan. Mas Adit, tolong." Namun jalanan siang itu sedang sepi, dan para tetangga yang biasanya mengintip pun seolah enggan berurusan dengan kegilaan Ibu Ratna. Di halaman yang beralaskan aspal kasar, Ibu Ratna benar-benar kehilangan kendali. Ia menyeret Kanaya hingga ke dekat pagar. Saat Kanaya mencoba bertahan dengan memegang tiang pagar, Ibu Ratna melihat sebuah sapu lidi yang tergeletak di dekat tempat sampah. Dengan gerakan cepat, ia menyambar sapu itu. Sret! Buk! Buk! Ujung sapu lidi itu menghantam punggung dan lengan Kanaya berkali-kali. "Masih mau membantah? Masih mau sok suci di depan Aditya?" teriak Ibu Ratna sambil terus memukulkan sapu itu hingga lidi-lidinya berpatahan dan berhamburan di udara. Kanaya hanya bisa meringkuk di aspal, melindungi perutnya dengan kedua tangan. "Cukup, Bu bayiku," bisiknya lirih di tengah isak tangis yang tertahan. Aspal yang panas terasa membakar kulit lututnya yang lecet, namun rasa sakit itu tak sebanding dengan hancurnya martabatnya yang diinjak-injak oleh ibu dari suaminya sendiri. Ibu Ratna terus memaki, suaranya melengking tinggi, menarik perhatian beberapa orang yang akhirnya berani keluar rumah. "Ya Tuhan, Bu Ratna, berhenti. Itu menantunya sedang hamil," teriak Bu Siti dari seberang jalan, namun ia pun tak berani mendekat karena wajah Ibu Ratna tampak seperti orang kesurupan.
Tepat saat sapu lidi itu hendak diayunkan kembali ke arah kepala Kanaya, sebuah suara rem mobil yang memekakan telinga terdengar. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti mendadak, hampir menabrak pagar rumah mereka. Pintu mobil terbuka, dan Pak Baskara turun dengan wajah yang memancarkan aura kegelapan yang mengerikan. Ia melihat Kanaya yang terkapar di aspal dengan tubuh penuh luka lidi dan rambut berantakan. "Hentikan sekarang juga!" Suara Pak Baskara menggelegar, lebih keras dari bentakan Ibu Ratna. Ibu Ratna terlonjak kaget, sapu lidi yang sudah gundul itu terlepas dari tangannya. Ia menatap pria asing berbaju mahal itu dengan bingung. "Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan keluarga kami." Pak Baskara tidak menjawab. Ia segera menghampiri Kanaya, berlutut di aspal tanpa peduli celana kain mahalnya kotor. "Nona muda, ya Tuhan, maafkan kelalaian saya. Mari, saya bantu berdiri," ucapnya dengan suara yang bergetar karena emosi. Kanaya menatap Pak Baskara dengan mata yang kabur oleh air mata. "Pak Baskara, tolong selamatkan bayi saya," bisik Kanaya sebelum kesadarannya mulai meredup karena syok dan rasa sakit yang luar biasa. Ibu Ratna mundur beberapa langkah, wajahnya mulai pucat saat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Nona muda, apa maksudmu?" "Dia itu Kanaya, istri mekanik." Pak Baskara berdiri, menatap Ibu Ratna dengan pandangan yang seolah bisa membakar siapa saja yang ia lihat. "Nyonya, Anda baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup Anda. Wanita yang Anda pukul ini adalah pewaris tunggal dari Mahendra Group. Dan saya pastikan, setelah hari ini, Anda tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang lagi." Pada saat yang hampir bersamaan, motor Aditya menderu masuk ke halaman. Ia pulang lebih awal karena perasaannya tidak enak. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat Kanaya dipapah oleh pria asing. Sementara ibunya berdiri gemetar dengan sapu lidi yang patah di sampingnya. "Nai, Kanaya." Aditya melompat dari motornya bahkan sebelum mesinnya mati. Ia merampas Kanaya dari pelukan Pak Baskara, memeluk istrinya yang terkulai lemas dengan isak tangis yang pecah. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" tanya Aditya dengan suara yang sangat rendah, namun penuh dengan luka yang mendalam. Ibu Ratna mencoba membuka mulut untuk membela diri, namun suaranya macet di tenggorokan. Ia melihat Aditya menangis sambil menciumi kening Kanaya yang memar. Lalu ia melihat Pak Baskara yang sedang menelepon ambulans dan polisi dengan nada bicara yang sangat otoriter. Di detik itu, Ibu Ratna menyadari bahwa istana pasir yang ia bangun dengan kebohongan dan kekerasan mulai runtuh tersapu ombak yang ia ciptakan sendiri. Bau karbol yang menyengat di lorong rumah sakit, seolah menjadi saksi bisu atas hancurnya hati Aditya. Ia duduk di kursi tunggu besi yang dingin, menelungkupkan wajah di kedua telapak tangannya yang masih menyisakan noda oli dan debu jalanan. Di dalam ruang instalasi gawat darurat, Kanaya sedang berjuang mempertahankan nyawa buah hati mereka, sementara di luar, waktu seakan berhenti berputar. Setiap detik terasa seperti tetesan air yang jatuh di atas luka yang terbuka, perih dan tak berujung. Pak Baskara berdiri tidak jauh darinya, tetap tegak dengan kewibawaan yang tak goyah, meski matanya terus terpaku pada pintu kaca yang tertutup rapat. "Siapa sebenarnya Anda?" tanya Aditya tanpa mengangkat wajahnya. Suaranya serak, seperti gesekan kertas pasir. Pak Baskara menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat dan duduk di samping Aditya. "Nama saya Baskara, pengacara pribadi keluarga Mahendra. Dan wanita yang ada di dalam sana, yang sedang Anda tangisi, adalah satu-satunya putri mendiang Tuan Mahendra. Dia adalah pemilik sah dari seluruh aset yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya." Aditya mendongak, matanya yang merah menatap Pak Baskara dengan tatapan kosong. "Mahendra? Maksud Anda, grup perusahaan properti dan perbankan itu? Tidak mungkin. Kanaya hanya gadis yatim piatu yang kutemui di panti asuhan tempatnya mengabdi." Pak Baskara tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan rasa hormat pada sang majikan. Itulah indahnya hati Kanaya. Dia ingin dicintai bukan karena apa yang dia miliki, tapi karena siapa dia sebenarnya. Dia meminta saya merahasiakan ini, bahkan saat dia harus hidup susah bersama Anda di rumah kontrakan itu. Dia sedang menguji takdir, Tuan Aditya. Dan sayangnya, takdir memberinya ujian yang terlalu berat lewat tangan ibu Anda sendiri. Kalimat itu menghantam dada Aditya layaknya godam besar.
Kenyataan bahwa istrinya adalah seorang bangsawan bisnis yang menyamar demi cinta, sementara ibunya memperlakukannya lebih rendah dari sampah, membuat Aditya merasa dunia ini sungguh tidak adil. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang terburu-buru memecah keheningan lorong. Ibu Ratna muncul dengan wajah yang tak lagi angkuh. Ia tampak berantakan, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini aut-autan, dan ia terus meremas tas tangannya dengan gelisah. "Aditya, bagaimana keadaan Kanaya?" Ibu tadi benar-benar tidak sengaja. Ibu hanya emosi karena dia tidak mau membantu ibu," ucap Ibu Ratna dengan suara gemetar, mencoba mencari pembenaran di depan anaknya. Aditya berdiri, namun kali ini ia tidak mendekat untuk menenangkan ibunya. Ia justru mundur beberapa langkah, menciptakan jarak yang terasa seperti jurang yang sangat dalam. "Jangan sebut namanya lagi, Bu," desis Aditya. Suaranya begitu dingin hingga membuat Ibu Ratna merinding. "Adit, kenapa kamu bicara begitu? Ibu ini orang tuamu. Ibu melakukan itu karena ibu stres ditagih hutang." Ibu Ratna mencoba meraih tangan Aditya, namun Aditya menepisnya dengan kasar. "Stres?" Ibu menyeretnya di aspal. Ibu memukulnya dengan sapu sampai dia berdarah. "Dia sedang hamil, Bu. Itu cucu ibu. Apakah uang 10 juta lebih berharga daripada nyawa cucu ibu sendiri?" Ibu Ratna terdiam, air mata buayanya mulai mengalir. "Ibu hilaf, Adit, ibu sayang sama kamu. Sayang padaku." Aditya tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Ibu hanya sayang pada uangku. Ibu hanya sayang pada gengsimu. Sekarang lihat, pria di depan ibu ini adalah pengacara keluarga Kanaya. Istri yang ibu sebut parasit itu adalah orang yang bisa membeli seluruh hidup kita hanya dengan sekali jentikan jari. Tapi dia memilih diam, dia memilih mengabdi padaku, dan ibu menghancurkannya." Ibu Ratna menoleh pada Pak Baskara, matanya membelalak tak percaya. "Benarkah itu? Dia kaya? Kalau begitu dia harusnya lebih mudah memaafkan ibu, kan? Dia punya banyak uang untuk berobat." Pak Baskara melangkah maju, kehadirannya seolah membekukan udara di sekitar Ibu Ratna. "Nyonya Ratna, permohonan maaf Anda tidak laku di sini. Saya sudah menyiapkan laporan kepolisian atas tindakan penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan. Dan mengenai hutang-hutang Anda, saya sudah membeli semua piutang Anda dari para rentenir itu. Sekarang, saya adalah penagih hutang tunggal Anda. Dan saya tidak akan selembut Bang Darwin." Wajah Ibu Ratna seketika menjadi sepucat kertas. Ia terjatuh lemas di lantai rumah sakit, menyadari bahwa ia baru saja membangunkan naga yang selama ini tertidur pulas dalam diri menantunya. Pintu IGD terbuka, seorang dokter keluar dengan wajah lelah namun memberikan sedikit binar harapan. Aditya langsung menghambur. "Bagaimana istri saya, Dok? Bagaimana anak saya?" Dokter itu melepas maskernya dan mengangguk pelan. "Istri Anda sudah melewati masa kritis. Luka-lukanya sudah kami tangani. Dan untungnya, janin di dalam rahimnya sangat kuat. Dia bertahan, Tuan. Ini keajaiban." Aditya merosot berlutut, menangis sejadi-jadinya sambil mengucapkan syukur berkali-kali. Pak Baskara memegang bahu Aditya, ikut merasa lega, sementara Ibu Ratna hanya bisa menatap mereka dari kejauhan, merasa seperti orang asing yang tak lagi memiliki tempat di hidup anak kandungnya sendiri. "Boleh saya melihatnya?" tanya Aditya setelah menguasai diri. Dokter mempersilakannya masuk. Di dalam ruangan yang didominasi warna putih itu, Kanaya terbaring lemah dengan selang infus menempel di tangannya. Wajahnya pucat, dengan beberapa lebam yang mulai membiru di pipi dan keningnya. Aditya mendekat, menggenggam tangan Kanaya dengan sangat hati-hati, seolah istrinya itu adalah porselen retak yang bisa hancur kapan saja. "Maafkan aku, Nay, maafkan aku," bisik Aditya berulang kali di telinga Kanaya. Mata Kanaya perlahan terbuka, ia menatap Aditya dengan binar kelembutan yang masih tersisa meski rasa sakit baru saja menghujamnya. "Mas anak kita?" Suaranya hampir tak terdengar, hanya berupa bisikan halus. "Dia kuat, Nay. Dia sepertimu. Dia bertahan untuk kita," jawab Aditya sambil menciumi punggung tangan Kanaya. Kanaya tersenyum tipis, sebuah kelegaan terpancar dari wajahnya. Namun,
Saat matanya melihat ke arah pintu dan mendapati sosok Ibu Ratna yang mengintip lewat kaca, sorot matanya berubah. Tidak ada lagi ketakutan di sana, yang ada hanyalah ketegasan yang mutlak. "Mas Adit," panggil Kanaya pelan. "Iya, sayang, aku di sini." Aditya mendekatkan telinganya ke bibir Kanaya. "Aku sudah selesai dengan kesederhanaan ini. Aku tidak ingin lagi bersembunyi di balik daster kusam jika itu hanya membuat orang-orang yang kucintai berani menginjak-injak kita. Mulai hari ini, aku akan menggunakan cara keluargaku untuk menyelesaikan ini." Aditya tertegun, ia melihat sosok Kanaya yang berbeda. Seorang Kanaya yang selama ini ia kenal sebagai wanita penurut, kini bertransformasi menjadi nona muda Mahendra yang sesungguhnya. Pak Baskara masuk ruangan setelah diperbolehkan. Ia membungkuk hormat di depan ranjang Kanaya. "Nona muda, apa instruksi Anda selanjutnya?" Kanaya menatap Pak Baskara dengan tajam. "Siapkan perpindahan saya ke rumah sakit keluarga. Dan untuk ibu mertua saya, pastikan dia pulang ke rumahnya hari ini. Jangan biarkan dia mendekati saya atau Aditya." Mulailah proses pengambil alihan seluruh aset yang pernah ia gadaikan. "Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tak punya apa-apa di dunia ini, tanpa ada tempat untuk mengadu." Aditya terdiam, ia tahu ini adalah hukuman yang setimpal. Namun di sisi lain, hatinya tetap berdenyut sakit karena ia harus melihat ibunya sendiri dihancurkan oleh istrinya. Kanaya yang menyadari kegelisahan suaminya, menarik tangan Aditya lebih erat. "Mas, ini bukan tentang dendam. Ini tentang memberi pelajaran bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya. Ibu harus belajar menjadi manusia sebelum dia bisa menjadi seorang ibu." Aditya mengangguk perlahan, ia menyadari bahwa ia harus memilih. Dan kali ini, pilihannya jatuh pada wanita yang hampir kehilangan nyawa demi melahirkan darah dagingnya, bukan pada ibu yang hampir merenggut semuanya demi ambisi pribadinya. Gerbang besi tempat setinggi 3 meter itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit halus yang terdengar seperti sambutan bagi sang ratu yang telah lama berkelana. Mobil ambulans mewah yang membawa Kanaya meluncur mulus melewati barisan pohon cemara yang tertata rapi, menuju sebuah bangunan megah dengan pilar-pilar putih tinggi yang selama ini hanya bisa dilihat Aditya dari kejauhan. Aditya duduk di samping berangkar Kanaya, jemarinya tak lepas menggenggam tangan istrinya yang masih dibalut perban. Ia merasa seperti masuk ke dalam dunia mimpi. Sebuah realitas yang begitu kontras dengan bengkel penuh oli tempatnya mengais rejeki setiap hari. "Mas, jangan takut. Ini rumah kita sekarang," bisik Kanaya lembut saat melihat raut wajah Aditya yang kaku. Aditya menelan ludah, matanya menyapu langit-langit aula utama yang dihiasi lampu kristal bergaya klasik. "Nai, aku merasa seperti pencuri yang tersesat di istana. Sulit dipercaya wanita yang setiap pagi membuatkan aku nasi goreng di dapur sempit itu adalah pemilik tempat semegah ini." Kanaya tersenyum, meski pipinya masih sedikit bengkak akibat hantaman sapu lidi tempo hari. "Di rumah ini, aku adalah Kanaya Mahendra. Tapi di hatimu, aku tetap Kanaya yang sama, Mas. Hanya saja, mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang berani menyakitimu, menyakitiku, atau calon anak kita." Beberapa perawat pribadi segera membawa Kanaya ke kamar utama yang luasnya, bahkan melebihi luas seluruh rumah kontrakan mereka dulu. Pak Baskara berdiri di dekat pintu, menunggu instruksi selanjutnya dengan sikap sempurna. Sementara itu, di luar sana, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai bagi Ibu Ratna. Setelah ditinggalkan di parkiran rumah sakit, Ibu Ratna pulang ke rumah lamanya dengan perasaan campur aduk antara takut dan tidak percaya. Ia masih berharap bahwa apa yang dikatakan pengacara itu hanyalah gertakan untuk menakut-nakutinya. Namun, saat ia sampai di depan rumahnya, ia mendapati 2 orang pria berbadan tegap sedang memasang papan pengumuman di pagar rumahnya. "Apa-apaan ini? Siapa yang menyuruh kalian memasang papan di rumahku?" teriak Ibu Ratna sambil mencoba menarik papan itu. Salah satu pria itu menatapnya dengan pandangan dingin. "Kami dari firma hukum Pak Baskara. Rumah ini sudah secara resmi beralih kepemilikan kepada Nona Kanaya Mahendra, karena hutang-hutang Anda yang menunggak telah dilunasi oleh beliau. Mulai besok, Anda hanya memiliki status sebagai penyewa sementara, kecuali jika Anda bisa membayar kembali uang pelunasan itu dalam waktu 3 hari. Ibu Ratna terduduk di teras, jantungnya berdegup sangat kencang hingga telinganya berdenging. 3 hari? Mana mungkin aku punya uang sebanyak itu?
Di dalam kamar mewahnya, Kanaya sudah bersandar di tumpukan bantal sutra. Ia memegang ponsel pintarnya, melihat foto-foto bukti transaksi perjudian Ibu Ratna yang dikirimkan oleh Pak Baskara. "Mas Adit, kemarilah," panggil Kanaya. Aditya mendekat, duduk di tepi ranjang. Kanaya menunjukkan layar ponsel itu. "Aku ingin kau melihat ini bukan untuk menyakitimu, tapi agar kau paham mengapa aku harus bertindak keras." Aditya memperhatikan angka-angka yang tertera di sana. Ratusan juta rupiah mengalir ke situs judi online dan nomor rekening tak dikenal. Jadi, uang pensiun ayah yang selama ini ibu bilang hilang karena dirampok, sebenarnya ludes untuk ini. Tanya Aditya dengan suara yang bergetar menahan amarah. Kanaya mengangguk. "Bukan hanya itu, Mas. Ibu juga memalsukan tanda tanganmu untuk mengambil pinjaman di koperasi bengkel tempatmu bekerja tahun lalu. Kau tidak pernah tahu kenapa gajimu sering dipotong dengan alasan administrasi? Itu adalah cicilan hutang yang ibu buat atas namamu." Aditya menutup matanya rapat-rapat. Rasa sakit dikhianati oleh ibu kandung sendiri jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang ia jalani. "Aku benar-benar buta, Nai. Aku terlalu patuh sampai-sampai membiarkan dia menghancurkan hidup kita. Jangan salahkan dirimu, Mas. Bakti seorang anak adalah kemuliaan, tapi ibu telah menyalahgunakan kemuliaan itu untuk memuaskan nafsunya. Sekarang, biarkan aku yang menjadi obat pahit untuknya," ucap Kanaya tegas. Ia kemudian menoleh pada Pak Baskara yang baru saja masuk. "Pak Baskara, bagaimana dengan teman-teman arisan Ibu Ratna?" Pak Baskara membungkuk sedikit. "Sudah saya atur, Nona muda. Besok adalah jadwal arisan bulanan mereka. Saya sudah menyewa restoran paling mewah di kota ini dan mengundang mereka atas nama Anda." Kanaya tersenyum dingin. "Bagus. Dan pastikan Ibu Ratna datang. Katakan padanya, jika ia ingin rumahnya kembali, ia harus menemuiku di sana." Hari berikutnya, Ibu Ratna datang ke restoran tersebut dengan pakaian terbaik yang tersisa di lemarinya. Ia merasa sedikit percaya diri karena mengira Kanaya akan memamerkan kekayaannya dan memberikan uang kepadanya di depan teman-temannya. Saat ia masuk ke ruang privat restoran, ia melihat Kanaya duduk di kursi utama, tampak sangat anggun dengan gaun hamil berwarna krem dan perhiasan mutiara yang sederhana namun memancarkan kelas yang berbeda. Di sekelilingnya, teman-teman sosialita Ibu Ratna tampak duduk manis dengan wajah penuh kekaguman sekaligus ketakutan. "Ah, Ibu akhirnya datang. Silakan duduk," sapa Kanaya dengan suara yang merdu namun menyimpan ketajaman. Ibu Ratna mencoba tersenyum lebar. "Wah, Kanaya, Ibu senang sekali kamu sudah sehat. Teman-teman, lihat kan? Menantuku ini ternyata putri bangsawan bisnis. Aku sudah bilang kalau pilihanku tidak pernah salah," ucap Ibu Ratna mencoba mencairkan suasana dan meraih simpati teman-temannya. Namun, tidak ada yang menyahut. Semua mata tertuju pada Kanaya. "Ibu, jangan berakting terlalu jauh. Kita di sini bukan untuk merayakan kekayaan, tapi untuk menyelesaikan urusan," ujar Kanaya tenang sembari menyerahkan sebuah map coklat ke tengah meja. "Di dalam sini ada semua bukti hutang ibu kepada setiap orang yang ada di ruangan ini. Ya, ibu-ibu sekalian, saya sudah melunasi semua uang yang dipinjam Ibu Ratna dari kalian. Jadi, mulai detik ini, Ibu Ratna tidak berhutang pada kalian lagi. Dia hanya berhutang pada saya." Teman-teman Ibu Ratna saling berbisik. Wajah mereka tampak lega namun juga sinis menatap Ibu Ratna. Kanaya melanjutkan, "Dan satu lagi. Ibu Ratna, kau sering bilang pada mereka bahwa Aditya adalah bos besar yang memberimu uang puluhan juta setiap bulan, kan? Faktanya, suamiku bekerja sebagai mekanik dan kau mencuri uang persalinanku untuk bayar bunga hutangmu." Ibu Ratna mulai merasa keringat dingin bercucuran di pelipisnya. "Kanaya, jangan permalukan ibu di depan mereka," bisik Ibu Ratna dengan wajah memelas. "Permalukan? Ibu sudah mempermalukan diri sendiri sejak ibu mengangkat sapu lidi itu untuk memukulku," jawab Kanaya tanpa ampun. "Sekarang, karena semua hutangmu sudah kubayar, rumah itu resmi menjadi milikku. Dan karena aku adalah pemilik yang baik, aku akan mengizinkanmu tinggal di sana dengan satu syarat. Kau harus bekerja di panti asuhan milik yayasanku sebagai tenaga kebersihan selama 1 tahun tanpa gaji untuk mencicil hutangmu padaku."
Jika kau menolak, Pak Baskara akan menyerahkan berkas penganiayaan kemarin ke kantor polisi. Suasana ruangan menjadi sangat hening. Ibu Ratna menatap teman-temannya yang kini menatapnya dengan jijik. Jadi selama ini kamu cuma pamer dengan uang hasil memeras menantumu sendiri, Ratna? Cih, memalukan, celetuk salah satu temannya. Ibu Ratna merasa seolah seluruh dunia sedang menertawakannya. Harga diri yang selama ini ia agung-agungkan runtuh seketika, berkeping-keping di bawah kaki menantu yang dulu ia injak-injak. Kenapa kamu sejahat ini, Kanaya? Tanya Ibu Ratna dengan suara bergetar. Kanaya berdiri, dibantu oleh Aditya yang sejak tadi berdiri di belakangnya. Aku tidak jahat, Bu. Aku hanya memberimu cermin. Apa yang Ibu rasakan sekarang adalah sedikit dari rasa sakit yang kurasakan saat Ibu menyeretku di aspal. Bedanya, aku diseret secara fisik, sedangkan Ibu kusertifikasi secara mental agar Ibu tahu rasanya menjadi orang yang paling rendah. Kanaya dan Aditya melangkah keluar dari restoran itu, meninggalkan Ibu Ratna yang menangis terseduh-seduh di tengah cemoohan teman-temannya sendiri. Di dalam mobil menuju perjalanan pulang, Aditya menggenggam tangan Kanaya. Terima kasih, Nay. Aku tidak menyangka melihat ibu seperti itu akan membuatku sadar bahwa kebenaran memang harus ditegakkan, sepahit apapun itu. Kanaya menyandarkan kepalanya di bahu Aditya. Ini baru permulaan, Mas. Aku ingin ibu benar-benar berubah, bukan karena takut miskin, tapi karena sadar akan kesalahannya. Dan kita akan melalui ini bersama-sama. Pagi menyapa dengan kabut tipis yang menyelimuti halaman panti asuhan Kasih Mahendra. Sebuah bangunan kolonial yang asri namun terasa sunyi bagi jiwa yang sedang bergejolak. Ibu Ratna berdiri di depan gerbang kayu besar dengan sapu lidi di tangannya. Sapu yang sama jenisnya dengan yang ia gunakan untuk melukai Kanaya. Namun kali ini fungsinya bukan untuk menyakiti, melainkan untuk membersihkan sisa-sisa daun kering yang berguguran. Mengenakan daster katun sederhana dan caping untuk menutupi wajahnya yang sembab, ia tampak jauh dari sosok sosialita gadungan yang beberapa hari lalu masih mendongakkan dagu di depan teman-teman arisannya. Cepat sedikit menyapunya, Bu. Anak-anak sebentar lagi akan keluar untuk olahraga pagi. Kita tidak mau mereka terpeleset daun basah, kan? Tegur seorang pengurus panti bernama Mbak Lastri. Ibu Ratna hanya bisa menggertakkan gigi, menelan umpatan yang sudah di ujung lidah. Iya, saya tahu, sahutnya ketus. Mbak Lastri menggelengkan kepala, ingat pesan Nona Kanaya, Bu. Kesabaran adalah kunci dari pengampunan. Kalau ibu masih bicara kasar, saya terpaksa mencatatnya di buku laporan harian untuk Pak Baskara. Mendengar nama Pak Baskara dan bayangan jeruji besi yang mengancam, Ibu Ratna seketika bungkam dan kembali mengayunkan sapunya dengan gerakan yang terpaksa. Sementara itu, di kediaman utama keluarga Mahendra, Kanaya sedang duduk di teras belakang yang menghadap ke kolam renang yang tenang. Aditya duduk di sampingnya, menyesap kopi hitam sambil membaca berkas-berkas audit perusahaan yang mulai dipelajarinya. Nay, apa kamu tidak merasa terlalu keras pada ibu? Aku tahu dia salah. Tapi melihatnya menyapu halaman panti, rasanya ada bagian dari hatiku yang tetap perih, ucap Aditya jujur. Kanaya meletakkan buku yang sedang dibacanya, lalu menatap suaminya dengan penuh pengertian. Mas, jika aku hanya memberinya uang, dia akan kembali berjudi. Jika aku memenjarakannya, dia akan merasa sebagai korban. Aku menempatkannya di panti asuhan agar dia melihat anak-anak yang tidak punya orang tua, agar dia sadar betapa beruntungnya dia memiliki anak sepertimu yang begitu berbakti meski sering disakiti. Aditya mengangguk perlahan, ia tahu logika istrinya benar, namun ikatan darah seringkali mengaburkan logika. Tiba-tiba, Pak Baskara datang membawa sebuah amplop kuning yang tampak cukup tebal. Nona muda, Tuan Aditya, ada sesuatu yang harus Anda lihat. Ini mengenai alasan mengapa Ibu Ratna begitu terobsesi dengan uang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata ini bukan hanya soal judi, ujar Pak Baskara dengan nada serius. Kanaya membuka amplop itu dan membaca isinya dengan seksama. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat, sementara Aditya yang ikut mengintip merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Siapa pria bernama Hendra ini, Pak Baskara? Tanya Kanaya dengan suara rendah. Pak Baskara membenahi letak kacamatanya. Hendra adalah mantan kekasih Ibu Ratna sebelum beliau menikah dengan ayah Tuan Aditya. Rupanya, selama bertahun-tahun ini, Hendra memeras Ibu Ratna.
Dia mengancam akan menyebarkan sebuah rahasia besar tentang masa lalu Ibu Ratna jika tidak diberi uang secara rutin. Inilah lubang hitam yang menghisap semua uang pensiun dan harta yang ada. Aditya mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Rahasia apa? Apa yang lebih penting dari kehormatan keluarganya sendiri? Pak Baskara ragu sejenak, namun ia tahu kejujuran adalah hal utama saat ini. Hendra mengklaim bahwa sebenarnya Ibu Ratna memiliki hutang nyawa padanya. Tapi ada hal lain yang lebih mengejutkan, Tuan. Hendra saat ini sedang mendekam di penjara karena kasus penipuan, dan dialah yang menggerakkan preman bernama Darwin tempo hari. Kanaya berdiri, meski perutnya terasa sedikit berat, ia merasa harus bertindak. Kita harus menemui Ibu Ratna sekarang, Mas. Tapi bukan sebagai anak dan menantu yang marah, melainkan sebagai orang yang ingin tahu kebenaran. Di panti asuhan, Ibu Ratna sedang duduk di bangku taman, mencoba mengatur napasnya yang sesak. Tiba-tiba, seorang anak kecil berusia sekitar 5 tahun menghampirinya, menyodorkan segelas air putih dalam gelas plastik. Ini, Nek, nenek kelihatan haus, ucap anak itu polos. Ibu Ratna tertegun. Ia menatap wajah anak itu yang bersinamun menyimpan kesedihan di matanya. Kenapa kamu panggil aku nenek? Aku bukan nenekmu, ketus Ibu Ratna. Anak itu tidak takut. Ia justru tersenyum. Ibu guru bilang, semua orang tua di sini adalah kakek dan nenek kami. Biar kami tidak merasa sendirian. Hati Ibu Ratna yang sekeras batu seolah tersiram air dingin. Selama ini ia hanya memikirkan dirinya sendiri, tentang bagaimana caranya tampil mewah dan dipuji orang. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan arti menjadi seorang ibu atau nenek. Saat itulah, mobil mewah Kanaya berhenti di depan panti. Kanaya dan Aditya turun, menghampiri Ibu Ratna yang masih memegang gelas plastik pemberian anak tadi. Ibu, panggil Aditya lembut. Ibu Ratna menoleh, wajahnya menunjukkan rasa malu yang luar biasa. Adit, Kanaya, kenapa kalian kesini? Mau melihat ibu yang kotor dan bau keringat ini? Tanyanya dengan nada pahit. Kanaya duduk di samping mertuanya, mengisyaratkan anak kecil tadi untuk kembali bermain. Ibu, kami kesini bukan untuk menghina. Kami sudah tahu soal Hendra. Kenapa ibu tidak pernah bicara pada kami? Kenapa ibu memilih memeras kami dan menyakiti aku daripada meminta bantuan Aditya? Mendengar nama Hendra, gelas di tangan Ibu Ratna jatuh ke tanah. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi, ketakutan yang sesungguhnya kini terpancar dari matanya. Kalian sudah tahu? Jadi dia sudah menghubungi kalian juga? Tanya Ibu Ratna dengan suara gemetar. Aditya berlutut di depan ibunya, memegang tangan yang kasar karena bekerja itu. Bu, Hendra tidak menghubungi kami. Pak Baskara yang menemukannya. Apa yang dia pegang dari ibu sampai ibu setega itu pada kami? Ibu Ratna menangis sesenggukan. Kali ini tangisnya terasa sangat nyata, bukan sandiwara seperti di rumah sakit. Dia tahu kalau sebenarnya rumah lama kita bukan atas nama ayahmu, Adit. Ibu memalsukan dokumen warisan saat ayahmu meninggal agar ibu bisa menjual sebagian tanahnya tanpa persetujuanmu. Ibu takut kalau kamu tahu, kamu akan membenci ibu dan mengusir ibu. Hendra tahu itu karena dialah yang membantu ibu memalsukan tanda tangan notarisnya. Aditya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ternyata kebohongan ibunya jauh lebih dalam dari yang ia duga. Hanya karena itu, Bu? Hanya karena tanah? Adit tidak akan pernah mengusir ibu meskipun tanah itu milik Adit sepenuhnya. Seru Aditya kecewa. Namun Kanaya melihat ada sesuatu yang lebih di balik mata Ibu Ratna. Ada lagi, kan, Bu? Bukan hanya soal tanah, pancing Kanaya dengan tenang. Ibu Ratna menunduk dalam-dalam, suaranya nyaris hilang ditelan angin sore. Hendra juga bilang, dia punya bukti kalau sebenarnya ibu pernah berniat meninggalkan kalian saat Adit masih bayi, karena ibu bosan hidup miskin dengan ayahmu. Dia punya surat yang ibu tulis dulu. Ibu takut kalau Adit baca surat itu, Adit akan sadar kalau ibu bukan ibu yang baik. Suasana menjadi sunyi senyap. Aditya melepaskan pegangan tangannya, ia mundur perlahan, merasa seolah dunianya baru saja runtuh untuk kesekian kalinya. Namun Kanaya justru merangkul bahu suaminya. Mas, masa lalu adalah bayangan, tapi yang kita hadapi sekarang adalah kenyataan.
Ibu melakukan semua ini karena dia takut kehilanganmu, meski caranya sangat salah dan melukai banyak orang. Kanaya lalu menatap Ibu Ratna. Ibu, Hendra tidak akan menyakiti ibu lagi. Pak Baskara sudah memastikan dia akan tetap di penjara untuk waktu yang sangat lama dengan tuntutan tambahan atas pemerasan. Ibu Ratna menatap Kanaya dengan pandangan yang sulit diartikan. Kenapa kamu masih mau menolongku, Kanaya? Setelah apa yang kulakukan padamu, setelah aku hampir membunuh cucuku sendiri. Kanaya tersenyum tipis, matanya menatap perutnya yang kini mulai menonjol. Karena aku ingin anakku lahir di tengah keluarga yang sudah selesai dengan masa lalunya. Aku ingin dia punya nenek yang bangga akan kejujurannya, bukan nenek yang bersembunyi di balik tas mewah palsu. Malam di kediaman Mahendra biasanya terasa tenang. Namun kali ini udara terasa lebih berat, seolah dinding-dinding marmer yang dingin itu ikut menyimpan beban rahasia yang baru saja terendus. Kanaya duduk di sofa ruang kerja ayahnya yang luas, ditemani oleh Aditya yang terus menggenggam tangannya. Di hadapan mereka, Pak Baskara membuka sebuah map tua yang warnanya sudah menguning dimakan usia. Ini bukan lagi soal Ibu Ratna atau pemerasan Hendra, melainkan tentang fondasi hidup Kanaya yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Nona muda, Tuan Aditya, maaf jika saya harus membuka kotak Pandora ini di saat kalian baru saja menemukan sedikit ketenangan, ujar Pak Baskara dengan nada yang sangat berhati-hati. Ia meletakkan sebuah foto hitam putih yang memperlihatkan dua orang bayi perempuan yang tampak identik di dalam sebuah inkubator. Kanaya mengerutkan kening. Dua bayi? Pak Baskara, ayah selalu bilang aku adalah anak tunggal. Ibu meninggal saat melahirkanku, itu cerita yang kudengar sejak kecil. Pak Baskara menghela napas panjang. Kiasan, menyimpan bangkai di bawah karpet, terasa nyata saat ini. Tuan Mahendra memang mencintai Anda lebih dari apapun, Nona. Tapi kenyataannya, Anda memiliki saudara kembar. Namanya Kirana. Namun, ada sebuah tragedi yang membuat keluarga ini pecah. Saat itu, terjadi penculikan yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan. Hanya satu bayi yang berhasil diselamatkan, yaitu Anda. Saudara Anda, Kirana, dinyatakan hilang dan diasumsikan telah tiada dalam sebuah kecelakaan saat pengejaran polisi. Kanaya merasa bumi yang ia pijak seakan berguncang. Lalu, apa hubungannya dengan sekarang? Kenapa Anda menunjukkan ini setelah puluhan tahun? Pak Baskara menatap tajam ke arah dokumen di depannya. Karena orang yang memeras Ibu Ratna, si Hendra itu, ternyata memiliki hubungan dengan penculik Kirana di masa lalu. Dan ada kemungkinan Kirana masih hidup. Seseorang baru saja mencoba mengakses rekening yayasan panti asuhan dengan tanda tangan yang sangat mirip dengan milik Anda, Nona. Aditya yang sejak tadi menyimak, angkat bicara. Ini gila. Jadi selama ini Kanaya punya saudara yang mungkin menderita di luar sana? Dan ibu, apakah ibu tahu soal ini? Pak Baskara menggeleng. Ibu Ratna tidak tahu soal Kirana. Tapi dia tahu bahwa posisi Kanaya di keluarga Mahendra sangat kuat, itulah sebabnya dia begitu terobsesi ingin menguasai Kanaya. Keesokan harinya, Kanaya memutuskan untuk mendatangi panti asuhan lebih pagi. Ia butuh jawaban dari Ibu Ratna, bukan sebagai hakim, melainkan sebagai seorang wanita yang sedang mencari potongan jiwanya yang hilang. Di panti, ia mendapati Ibu Ratna sedang mengajari anak-anak panti mencuci tangan dengan benar. Wajah mertuanya itu tampak lebih bersih, bukan karena bedak, tapi karena hilangnya beban kepalsuan. Ibu, panggil Kanaya lembut. Ibu Ratna menoleh dan segera mendekat. Ia tampak cemas melihat wajah Kanaya yang pucat. Ada apa, Nai? Apa kamu merasa sakit lagi? Bayinya baik-baik saja. Kanaya mengajak Ibu Ratna duduk di bawah pohon beringin besar di sudut halaman. Ibu, aku ingin tanya satu hal. Selama ibu bekerja di pasar atau bergaul dengan orang-orang seperti Hendra, pernahkah ibu mendengar tentang seorang wanita yang wajahnya sangat mirip denganku? Ibu Ratna tertegun, matanya bergetar hebat. Ia seolah tersedak oleh kiasan, takut pada bayangan sendiri. Kenapa kamu tanya itu, Nai? Kanaya menceritakan apa yang dikatakan Pak Baskara. Tiba-tiba, Ibu Ratna menutup mulutnya dengan tangan, air matanya tumpah. Ya Tuhan, jadi benar? Wanita itu, wanita yang kulihat di Barbarak tempo hari saat aku mencari Hendra, dia memiliki mata yang sama persis denganmu, Nai.
Tapi penampilannya dia sangat berantakan, penuh luka, dan tampak seperti orang yang hidup di jalanan. "Di mana ibu melihatnya?" tanya Aditya yang baru saja menyusul. Ibu Ratna meremas tangan Kanaya. "Di pinggiran pelabuhan lama. Hendra sering membawa wanita-wanita malang untuk dijadikan pesuruh. Ibu pernah melihat seorang wanita yang wajahnya mirip sekali denganmu sedang diseret oleh anak buah Hendra. Ibu pikir itu hanya halusinasiku karena ibu merasa bersalah padamu. Ternyata, apakah itu saudara kembarmu, Nai?" Tanpa membuang waktu, Kanaya meminta Pak Baskara untuk mengerahkan seluruh tim keamanan menuju pelabuhan lama. Namun, ia bersikeras untuk ikut. "Aku tidak bisa diam saja di sini sementara saudaraku mungkin sedang disiksa oleh orang-orang yang sama yang memeras ibu," tegas Kanaya. Aditya mencoba melarang, namun ia tahu keras kepalanya Kanaya adalah cerminan dari tekadnya yang kuat. Sampai di pelabuhan lama, suasana sangat kontras dengan rumah mewah mereka. Bau amis ikan busuk dan karat besi menusuk hidung. Mereka sampai di sebuah gudang tua yang dijaga oleh beberapa pria kekar. Pak Baskara dengan sigap menginstruksikan timnya untuk masuk. "Jangan gunakan kekerasan kecuali terpaksa," pesannya. Saat pintu gudang didobrak, Kanaya melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Di sudut ruangan yang gelap, seorang wanita meringkuk di atas tumpukan karung goni. Rambutnya gimbal, bajunya compang-camping, dan kakinya dirantai. Saat wanita itu mendongak, Kanaya seolah melihat bayangan dirinya sendiri di dalam cermin yang retak. "Kirana," bisik Kanaya pelan. Wanita itu gemetar, matanya membelalak ketakutan. "Jangan pukul aku lagi. Aku akan bekerja, jangan pukul," rintihnya. Kanaya berlari menghampiri, tidak peduli dengan bau atau kotoran di sana. Ia memeluk wanita itu dengan erat. "Ini aku, Kanaya, saudaramu. Kamu sudah aman sekarang." Kirana terdiam, ia merasakan kehangatan yang asing namun terasa sangat akrab di batinnya. Namun, drama belum berakhir. Dari balik bayangan, muncul seorang pria dengan wajah bopeng yang memegang sebilah pisau. Dia adalah anak buah Hendra yang masih tersisa. "Lepaskan dia. Wanita itu adalah aset kami. Dia harus membayar semua hutang Hendra," teriak pria itu sambil mengayunkan pisau ke arah Kanaya. Aditya dengan cepat pasang badan. Ia menggunakan keahliannya sebagai mekanik yang biasa mengangkat beban berat untuk menangkis serangan itu. Brak! Aditya memukul pria itu dengan sepotong pipa besi hingga pingsan. "Mas Adit," seru Kanaya cemas. Aditya mengatur napasnya, menatap istrinya dengan bangga. "Aku sudah bilang, Nai, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh keluargaku lagi." Pak Baskara segera memanggil medis untuk menolong Kirana. Saat mereka membawa Kirana keluar dari gudang itu, Ibu Ratna yang menunggu di mobil melihat mereka. Ia turun dan langsung membantu menyelimuti Kirana dengan jaketnya. "Maafkan aku, Nak. Maafkan aku karena selama ini aku hanya peduli pada uang sampai tidak melihat ada penderitaan sedalam ini di depan mataku," tangis Ibu Ratna sambil mengusap wajah Kirana yang kotor. Kirana hanya bisa menatap mereka dengan bingung. Namun untuk pertama kalinya setelah belasan tahun, ia merasa tidak perlu lagi takut pada kegelapan. Pagi itu, sinar matahari yang menembus jendela kamar rawat VIP rumah sakit tampak lebih lembut, seperti ingin menyeka sisa-sisa trauma yang masih menempel di wajah Kirana. Di dalam ruangan itu, aroma karbol yang menusuk telah digantikan oleh wangi bunga lili segar yang dipesan khusus oleh Kanaya. Kanaya duduk di samping ranjang, menatap saudaranya yang kini telah bersih. Rambut gimbalnya telah dipangkas rapi, dan luka-lukanya telah dibalut dengan perban putih bersih. Namun, meski raganya sudah dirawat, sorot mata Kirana masih seperti burung yang terjepit di dalam sangkar besi, penuh kewaspadaan dan ketakutan akan gerakan sekecil apapun. "Makanlah sedikit, Kirana. Ini bubur gandum madu, sangat lembut untuk perutmu," ucap Kanaya sambil menyodorkan sesendok makanan. Kirana menatap sendok itu dengan ragu, lalu perlahan membuka mulutnya. "Terima kasih, Kanaya," bisiknya parau. Itu adalah pertama kalinya ia menyebut nama saudaranya tanpa gemetar. Aditya berdiri di dekat jendela, memperhatikan interaksi kedua wanita yang memiliki wajah identik itu. Hatinya berdesir, ia melihat dua sisi mata uang dari takdir yang sangat berbeda. Satu tumbuh dalam kemewahan dan kasih sayang,
sementara yang satu lagi dikunyah oleh kerasnya jalanan dan kekejaman manusia. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Ibu Ratna masuk dengan membawa keranjang buah kecil. Langkahnya tidak lagi berisik dan angkuh. Ia berjalan seolah-olah takut debu di sepatunya akan mengotori ketenangan ruangan itu. "Boleh ibu masuk?" tanya Ibu Ratna dengan suara yang nyaris tak terdengar. Kanaya mengangguk pelan. Ibu Ratna mendekat keranjang Kirana, menatap wanita malang itu dengan air mata yang mulai menggenang. "Ibu bawakan jeruk manis untukmu, nak. Jeruk ini bagus untuk memulihkan tenagamu." Ibu Ratna mencoba mengupas jeruk itu. Tangannya yang biasanya sibuk menghitung uang arisan kini tampak gemetar karena rasa bersalah yang tak habis-habisnya. Aditya menghampiri ibunya, mengambil alih jeruk itu. "Biar Adit saja, Bu. Ibu duduklah dulu." Ibu Ratna duduk di kursi sudut, matanya tak lepas dari Kirana. "Adit, Kanaya," setiap kali melihat Kirana, ibu merasa seperti melihat cermin dari semua dosa ibu. Ibu memeras Kanaya demi uang, sementara di luar sana, ada orang yang memperlakukan saudaramu seperti binatang demi uang juga. Keserakahan benar-benar mengubah manusia jadi iblis. Isak Ibu Ratna. Kanaya menoleh, menatap mertuanya dengan pandangan yang sudah jauh lebih damai. Ibu sudah menyadarinya, itu yang terpenting. Sekarang, fokus kita adalah memulihkan Kirana dan mencari tahu siapa yang memisahkan kami dulu. Di saat suasana mulai melunak, Pak Baskara masuk dengan langkah yang terburu-buru. Wajahnya yang biasanya kaku seperti semen coran, kini tampak menyimpan kecemasan yang mendalam. Ia mengisyaratkan Aditya dan Kanaya untuk bicara di luar ruangan. "Ada apa, Pak Baskara? Apa ini soal Hendra lagi?" tanya Aditya saat mereka sudah berada di lorong yang sepi. Pak Baskara menggeleng. Ia mengeluarkan sebuah tablet digital dan menunjukkan rekaman CCTV dari arsip lama Yayasan Mahendra yang baru saja berhasil dipulihkan oleh tim IT. "Lihat ini, Nona muda. Rekaman ini diambil 30 tahun lalu, malam di mana Kirana dinyatakan hilang. Orang yang membawa bayi itu keluar dari gerbang belakang bukanlah orang asing dengan topeng. Dia adalah seseorang yang dipercaya penuh oleh Tuan Mahendra," ujar Pak Baskara. Kanaya menyipitkan mata melihat sosok pria di layar yang menggendong bayi kecil dengan hati-hati namun penuh kelicikan. Jantung Kanaya seakan berhenti berdetak. "Paman Hardiman? Dia adalah adik kandung ayah? Orang yang selama ini mengelola perkebunan di luar negeri?" Pak Baskara mengangguk berat. "Benar, Nona. Selama ini kita mengira Paman Hardiman menjauh karena tidak setuju dengan kebijakan bisnis ayah Anda. Ternyata dia menyingkirkan Kirana untuk mengurangi ahli waris, agar suatu saat jika terjadi sesuatu pada Anda, dialah yang akan mengambil alih seluruh grup Mahendra. Dan yang lebih mengejutkan, Hendra yang memeras Ibu Ratna itu sebenarnya adalah mantan ajudan pribadi Paman Hardiman yang dibuang setelah misinya selesai." Aditya mendesah tak percaya. "Jadi, selama ini musuh terbesarnya ada di dalam selimut sendiri? Dan dia membiarkan Kirana menderita di pelabuhan hanya untuk memastikan rahasianya terkubur?" Kanaya merasakan kemarahan yang membuncah, jauh lebih besar daripada kemarahannya saat diseret Ibu Ratna di aspal. Ini adalah pengkhianatan darah. "Di mana dia sekarang, Pak Baskara?" tanya Kanaya dengan suara yang bergetar karena emosi. "Dia baru saja mendarat di bandara, Nona. Dia mendengar berita bahwa Anda sedang hamil dan Kirana ditemukan. Dia datang dengan dalih, ingin menjenguk keponakan yang malang. Tapi saya yakin tujuannya adalah untuk membungkam Kirana selamanya sebelum dia bisa bicara." Tak lama kemudian, suara tawa yang dipaksakan terdengar dari ujung lorong. Seorang pria tua dengan setelan jas mahal dan tongkat berlapis perak berjalan mendekat. Dialah Paman Hardiman. Wajahnya tampak ramah. Namun bagi Kanaya, keramahan itu seperti topeng porselen yang retak. "Kanaya, keponakanku sayang. Ya Tuhan, aku baru dengar berita mengerikan ini. Di mana saudaramu yang hilang itu? Aku harus melihatnya," seru Hardiman sambil mencoba memeluk Kanaya. Kanaya mundur satu langkah, wajahnya sedingin es. "Paman, luar biasa sekali Paman bisa sampai di sini secepat ini. Bahkan tim medis saja baru selesai melakukan visum." Hardiman tertegun sejenak, namun segera menguasai diri. "Ah, kau tahu sendiri, keluarga adalah segalanya bagiku.
Aku langsung menyewa jet pribadi begitu mendengar kabar itu. Ia lalu melirik Aditya dan Ibu Ratna yang berdiri di pintu kamar. Dan siapa orang-orang ini? Kenapa ada mekanik dan wanita paruh baya kumal di sini? Kanaya, kau harus menjaga martabat keluarga Mahendra. Jangan biarkan sembarang orang mendekati Kirana. Ibu Ratna yang mendengar hinaan itu biasanya akan langsung meledak. Namun kali ini ia hanya menatap Hardiman dengan tatapan tajam. Martabat? Anda bicara soal martabat setelah membuang bayi ke pelabuhan? Celetuk Ibu Ratna spontan. Wajah Hardiman berubah menjadi gelap. Apa maksudmu, wanita tua? Jaga bicaramu atau aku tuntut kau atas pencemaran nama baik. Kanaya melangkah maju, ia mengangkat tablet digital di tangannya. Tidak perlu menuntutnya, Paman. Lebih baik Paman jelaskan pada polisi yang sudah menunggu di lobi tentang rekaman CCTV 30 tahun lalu ini. Mengapa Paman ada di gerbang belakang dengan seorang bayi di tangan Paman? Paman Hardiman memucat. Ia melihat rekaman itu dan menyadari bahwa waktunya sudah habis. Namun, bukannya menyerah, ia justru tertawa sinis. Kau pikir rekaman buram itu bisa memenjarakanku? Aku punya pengacara terbaik di negeri ini. Tanpa saksi mata, itu hanya sampah. Tepat saat itu, pintu kamar terbuka. Kirana berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen dengan kaki yang masih gemetar. Matanya menatap Hardiman dengan kebencian yang murni. Aku ingat. Bisik Kirana. Aku ingat suara tongkat itu. Suara tongkat yang memukul kepalaku saat aku mencoba lari dari gudang 10 tahun lalu. Paman Hardiman, kau yang membayarku pada Hendra. Seluruh lorong menjadi sunyi. Hardiman mencoba melarikan diri, namun Aditya dengan sigap menjegal kakinya menggunakan tongkat yang dibawa pria tua itu sendiri. Mau kemana? Paman? Urusan kita belum selesai, ucap Aditya dengan nada mengancam. Pak Baskara segera memanggil petugas keamanan rumah sakit dan polisi yang sudah bersiaga. Paman Hardiman diseret pergi sambil terus memaki. Sementara Kanaya langsung memeluk Kirana yang hampir jatuh pingsan karena syok. Ibu Ratna mendekati mereka, ia mengambil tangan Kirana dan tangan Kanaya, lalu menyatukannya. Sekarang kalian sudah benar-benar bersama. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kalian, ucap Ibu Ratna dengan tulus. Ia menoleh pada Aditya. Adit, jaga mereka berdua. Ibu sadar, harta memang penting, tapi pengkhianatan keluarga adalah kemiskinan yang sesungguhnya. Pagi di kediaman Mahendra kini tak lagi terasa sunyi dan dingin seperti museum. Meskipun Paman Hardiman telah mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya puluhan tahun silam, gema dari pengkhianatannya masih menyisakan retakan di hati penghuni rumah itu. Kanaya berdiri di balkon lantai 2, menghirup udara pagi yang segar sembari memperhatikan pemandangan di taman bawah. Di sana, sebuah pemandangan yang sebulan lalu mustahil terjadi kini tersaji di depan matanya. Ibu Ratna sedang duduk di bangku taman, dengan sabar menyuapi Kirana sepotong demi sepotong buah potong. Ayo, Kirana sayang, satu suap lagi. Ini melon madu. Manis sekali seperti senyummu kalau sedang senang. Suara Ibu Ratna terdengar lembut, jauh dari nada melengking yang biasa ia gunakan untuk memaki Kanaya. Kirana, yang kini sudah mulai bisa duduk tegak tanpa gemetar, menerima suapan itu dengan canggung namun sorot matanya tak lagi menyimpan ketakutan liar. Kanaya merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Kiasan, emas yang dimurnikan dalam api, benar-benar menggambarkan perubahan mertuanya. Ibu Ratna yang dulu haus akan puja-puji harta, kini justru menemukan kebahagiaannya dalam melayani seseorang yang pernah ia abaikan keberadaannya. Aditya keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang rapi, bukan lagi seragam mekanik penuh oli, melainkan kemeja biru muda yang membuatnya tampak berwibawa. Ia memeluk Kanaya dari belakang, meletakkan tangannya di atas perut Kanaya yang kini semakin membulat. Lihat mereka, Nay. Aku seperti tidak mengenal ibuku sendiri. Dia bangun paling pagi hanya untuk merebuskan air mandi untuk Kirana, bisik Aditya. Kanaya bersandar pada dada suaminya. Tuhan punya cara yang unik untuk menegur hambanya, Mas. Lewat Kirana, ibu belajar bahwa ada luka yang tidak bisa disembuhkan dengan uang, melainkan dengan ketulusan. Namun, adaptasi Kirana tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Saat seorang pelayan rumah tangga tak sengaja menjatuhkan nampan perak di dekatnya, Kirana langsung menjerit histeris dan meringkuk di bawah meja, menutupi kepalanya dengan tangan.
Jangan pukul. Ampun. Aku akan bekerja lebih keras, teriaknya dengan suara yang memilukan. Sontak, Ibu Ratna langsung memeluknya di bawah meja, tidak peduli gaun mahalnya kotor terkena debu lantai. Tidak ada yang memukulmu, nak. Ini ibu. Ibu di sini. Kamu aman, Kirana. Kamu di rumah, ucap Ibu Ratna sambil terisak, mendekap Kirana erat-erat sampai wanita malang itu tenang kembali. Kanaya dan Aditya segera berlari turun. Melihat kejadian itu, Kanaya menyadari bahwa rumah mewah ini masih terasa seperti penjara baru bagi Kirana karena kemegahannya yang mengintimidasi. Mas, aku rasa kita harus melakukan sesuatu. Kirana butuh lingkungan yang lebih membumi, sesuatu yang mengingatkannya pada kehidupan nyata tanpa bayang-bayang ketakutan akan kegagalan, ujar Kanaya. Aditya menatap istrinya, apa rencanamu, Nai? Kanaya kemudian mengumpulkan semua orang di ruang tengah. Ibu, Mas Adit, dan Kirana, aku ingin kita membuka kembali rumah lama kita. Bukan untuk ditinggali selamanya, tapi sebagai tempat Kirana belajar bersosialisasi. Aku ingin kita membangun sebuah bengkel dan toko kue di depan panti asuhan. Ibu yang mengelola toko kuenya, dan Mas Adit mengelola bengkelnya. Kita akan mengajak Kirana berinteraksi dengan orang-orang biasa di sana. Ibu Ratna tertegun. Maksudmu, ibu harus benar-benar jualan kue? Tapi Kanaya, ibu sudah sangat malu pada teman-teman ibu. Kanaya tersenyum tipis. Teman-teman ibu yang mana? Yang menertawakan ibu saat jatuh? Di tempat baru nanti, orang-orang akan menghargai ibu karena rasa kue ibu, bukan karena merek tas ibu. Dan Kirana akan belajar bahwa dunia luar tidak selalu berisi orang jahat seperti Hendra. Rencana itu pun dijalankan. Dalam waktu singkat, sebuah area di samping panti asuhan disulap menjadi tempat usaha yang asri. Namanya, Dapur Kirana Bengkel Aditya. Pada hari pertama pembukaan, Ibu Ratna tampak gugup mengenakan celemek bunga-bunga. Duh, bagaimana kalau kuenya bantat? Bagaimana kalau tidak ada yang beli? Keluhnya gelisah. Namun, saat beberapa anak panti datang dan mencicipi donat buatannya, wajah Ibu Ratna seketika cerah. Enak, Nek, mau lagi? Seru anak-anak itu. Untuk pertama kalinya, Ibu Ratna merasa dihargai bukan karena apa yang ia punya, tapi karena apa yang ia beri. Kirana ditempatkan di bagian membungkus kue. Awalnya ia hanya menunduk, namun perlahan ia mulai berani menatap mata pembeli. Saat seorang ibu muda datang membawa bayi, Kirana terpaku. Ia menyentuh tangan bayi itu dengan ujung jarinya yang gemetar. Cantik, bisiknya. Pembeli itu tersenyum ramah, namanya Sarah. Mbak, mau gendong? Kirana menggeleng cepat karena takut, tapi ia tersenyum. Itu adalah senyum pertama Kirana yang benar-benar sampai ke matanya. Di sisi lain, Aditya sibuk dengan kunci Inggrisnya. Ia merasa hidup kembali. Meskipun ia kini direktur di Mahendra Group, turun langsung ke bengkel adalah hobinya yang paling jujur. Mas Adit, mobil saya remnya blong, tolong ya. Seru salah seorang tetangga lama yang kini tidak lagi memandang mereka dengan sebelah mata. Aditya bekerja dengan penuh semangat, sesekali melirik arah toko kue di mana istrinya sedang duduk mengawasi dengan perut yang semakin besar. Suatu sore, saat toko mulai sepi, Ibu Ratna mendatangi Kanaya yang sedang beristirahat. Ia membawa segelas teh hangat. Nai, ibu mau bicara, ucapnya ragu-ragu. Bicara apa, Bu? Tanya Kanaya. Ibu Ratna duduk di samping menantunya. Matanya menatap ke arah Kirana yang sedang asyik menata kue di etalase. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menyeret ibu ke jalan yang benar. Meski awalnya ibu harus dipukul kenyataan pahit dulu. Ibu sadar sekarang, harga diri itu bukan dari apa yang kita pakai, tapi dari seberapa bermanfaat kita buat orang lain. Ibu malu pernah memukulmu dengan sapu lidi, padahal kamulah malaikat yang menyelamatkan hidup kami semua. Kanaya memegang tangan mertuanya. Sudahlah, Bu. Masa lalu itu seperti air sungai yang sudah mengalir, tidak bisa kembali lagi. Yang penting sekarang airnya sudah bersih. Namun, di tengah kedamaian itu, Pak Baskara datang dengan sebuah surat resmi dari pengadilan. Nona muda, ada kabar mengenai Paman Hardiman. Dia mencoba mengajukan banding dengan alasan gangguan jiwa.
Dan dia menuntut hak asuh atas Kirana dengan dalih bahwa Kirana tidak cakap secara mental, sehingga ia ingin menguasai harta bagian Kirana melalui wali sah. Rahang Aditya mengeras. Dia tidak akan pernah berhenti, ya? Pak Baskara mengangguk. Dia punya celah hukum. Karena Kirana belum pernah dinyatakan sembuh secara medis oleh psikiater forensik, Hardiman bisa masuk lewat sana. Kanaya berdiri dengan anggun, meski kehamilannya sudah memasuki bulan ke-8. Dia ingin main di pengadilan? Baiklah. Tapi kali ini, dia tidak akan melawan pengacara, dia akan melawan seorang kakak yang sudah kehilangan saudaranya selama 30 tahun. Siapkan semua bukti pemulihan Kirana, Pak Baskara. Dan siapkan saksi kunci yang selama ini kita simpan. Saksi kunci? Siapa, Nai? Tanya Aditya bingung. Kanaya menatap ke arah gerbang panti asuhan, di mana seorang pria tua berpakaian lusuh baru saja turun dari angkutan umum. Itu adalah mantan supir Paman Hardiman yang dulu membuang Kirana. Dia merasa berdosa dan selama ini bersembunyi di desa. Pak Baskara berhasil menemukannya seminggu lalu. Gedung pengadilan itu berdiri angkuh dengan pilar-pilar beton yang seolah hendak menghimpit siapa saja yang datang mencari keadilan. Udara di dalam ruang sidang terasa kering dan dingin, namun ketegangan yang mengalir di sana jauh lebih panas daripada terik matahari di luar. Kanaya duduk di barisan depan, jemarinya bertautan erat dengan jemari Aditya. Sesekali Aditya mengusap punggung tangan istrinya, menyalurkan kekuatan di tengah perut Kanaya yang kini sudah sangat besar. Di sisi lain, Ibu Ratna duduk dengan tegak, wajahnya tidak lagi dihiasi riasan tebal yang norak, melainkan sebuah raut ketegasan yang murni. Ia memegangi bahu Kirana yang hari itu mengenakan gaun putih sederhana, tampak seperti bunga lili yang mencoba mekar di tengah padang bebatuan. Nona muda, semuanya sudah siap. Saksi kunci kita sudah berada di ruang tunggu rahasia, bisik Pak Baskara sambil merapikan jubah hitamnya. Kanaya hanya mengangguk pelan. Matanya tertuju pada pintu samping saat Paman Hardiman masuk dengan kursi roda. Aktingnya sebagai orang tua yang sakit-sakitan sungguh luar biasa. Ia mengenakan penyangga leher dan selimut tebal, mencoba menarik simpati hakim seolah-olah dia adalah korban yang teraniaya. Lihatlah serigala itu, Nai. Bahkan di depan hukum pun dia masih memakai kostum domba, desis Aditya tajam. Sidang dimulai dengan pembacaan tuntutan dari pengacara Paman Hardiman. Mereka berargumen bahwa Kirana mengalami gangguan jiwa berat akibat trauma masa lalu dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola warisan Mahendra yang sangat besar. Yang mulia, klien kami, Hardiman Mahendra, adalah satu-satunya kerabat laki-laki yang sah. Demi keselamatan aset perusahaan dan kesejahteraan Kirana sendiri, hak perwalian harus jatuh ke tangan beliau, ujar pengacara itu dengan suara yang menggema ke seluruh ruangan. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan kacamata yang bertengger di ujung hidung, menatap ke arah Kirana. Apakah saudara Kirana ingin menyampaikan sesuatu? Ruangan mendadak hening. Kirana gemetar, kiasan, seperti daun di tengah badai, benar-benar menggambarkan kondisinya saat itu. Ia menatap ke arah Paman Hardiman yang diam-diam memberikan tatapan mengancam dari balik kursi rodanya. Kirana hampir saja menunduk dan menyerah pada ketakutannya, namun Ibu Ratna membisikkan sesuatu di telinganya. Jangan takut, nak, ibu di sini, Kanaya di sini, kamu bukan lagi budak di pelabuhan itu. Kirana menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan kaki yang masih agak goyah. Yang mulia, Paman Hardiman tidak sakit. Dia hanya takut pada kebenaran, ucap Kirana, suaranya kecil namun terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Pengacara Hardiman langsung menyela, Yang mulia, saksi tidak stabil secara mental. Ucapannya tidak bisa dijadikan bukti. Namun, hakim mengangkat tangan, memberi isyarat agar Kirana melanjutkan. 10 tahun lalu, saat aku mencoba lari dari gudang Hendra, pria itu datang. Lanjut Kirana sambil menunjuk ke arah Paman Hardiman. Dia tidak menolongku. Dia memukul kepalaku dengan tongkatnya dan berkata bahwa aku harus tetap menjadi sampah agar Kanaya tetap menjadi satu-satunya ratu yang akan ia jatuhkan nantinya. Dia menginginkan segalanya, Yang mulia. Bukan hanya hartaku, tapi nyawa kami. Paman Hardiman tiba-tiba berdiri dari kursi rodanya, melupakan akting sakitnya. Bohong. Kau hanya gadis gila yang dipengaruhi oleh Kanaya, teriaknya kalap.
Hakim mengetuk palu berkali-kali. Harap tenang. Terdakwa, silakan duduk kembali atau Anda akan dikeluarkan dari ruang sidang. Pak Baskara segera mengambil momen itu. Yang mulia, jika ucapan Kirana dianggap tidak stabil, kami memiliki saksi lain yang melihat langsung kejadian 30 tahun lalu. Kami panggil Tuan Gani, mantan supir pribadi Hardiman Mahendra. Seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya masuk ke ruang sidang. Saat melihat Gani, wajah Paman Hardiman berubah menjadi sepucat kain kafan. Gani bersumpah di bawah kitab suci, lalu mulai bercerita dengan suara yang bergetar karena penyesalan. Malam itu, Tuan Hardiman memerintahkan saya membuang bayi Kirana ke pinggir sungai agar hanyut. Tapi saya tidak tega, Yang Mulia. Saya menyerahkannya kepada seorang pria bernama Hendra dengan harapan bayi itu setidaknya bisa hidup. Meski saya tahu itu salah. Tuan Hardiman membayar saya dalam jumlah besar untuk bungkam dan menyebarkan berita bahwa bayi itu tewas dalam kecelakaan. Suasana sidang mendadak riuh. Ibu Ratna berdiri dan berteriak, "Dasar manusia iblis. Kamu menghancurkan hidup anak-anak yatim ini demi harta." Hakim kembali mengetuk palu. Bukti-bukti rekaman CCTV yang telah dipulihkan, ditambah kesaksian Gani dan pengakuan Kirana, membentuk rantai bukti yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi celah bagi Paman Hardiman untuk bersembunyi. Setelah perdebatan panjang, hakim akhirnya membacakan putusan sementara. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengadilan menolak permohonan hak perwalian oleh Hardiman Mahendra. Sebaliknya, pengadilan memerintahkan penahanan segera atas terdakwa atas kasus penculikan berencana, penganiayaan, dan upaya manipulasi hukum. Hak perwalian Kirana tetap berada di bawah pengawasan Kanaya Mahendra sebagai saudara kandung yang sah. Suara sorak-sorai tertahan terdengar dari barisan kursi penonton. Paman Hardiman diseret keluar oleh petugas kepolisian. Kursi rodanya ditinggalkan begitu saja sebagai simbol kepalsuannya yang terbongkar. Saat melewati Kanaya, ia sempat meludah ke lantai, namun Aditya dengan cepat menghalanginya. "Paman, penjara adalah rumah yang paling cocok untuk orang yang hatinya sudah membusuk seperti Anda," ucap Aditya dingin. Setelah sidang selesai, mereka berkumpul di lobi pengadilan. Kirana menangis lega di pelukan Kanaya. "Kita menang, Nai. Aku benar-benar bebas sekarang," isak Kirana. Kanaya menciumi pipi saudaranya. "Iya, Kirana. Tidak ada lagi yang akan menyakitimu. Kita akan pulang ke rumah yang sebenarnya." Ibu Ratna mendekat, wajahnya tampak lelah namun bahagia. "Nai, Adit, Ibu mau minta maaf sekali lagi." Melihat persidangan tadi, Ibu sadar bahwa kejahatan Ibu dulu hampir saja membuat Ibu berakhir seperti Hardiman. Terobsesi pada uang sampai lupa pada kemanusiaan. Kanaya memeluk mertuanya itu, sebuah pelukan yang benar-benar tulus tanpa ada lagi sekat dendam. Ibu sudah membuktikannya dengan menjaga Kirana. Itu sudah lebih dari cukup bagi kami. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Kanaya tiba-tiba memegangi perutnya dan merintih. Wajahnya meringis kesakitan, dan ia mulai berkeringat dingin. "Nai, ada apa?" tanya Aditya panik. "Mas, sepertinya anak kita ingin melihat kemenangan ini juga. Perutku sakit sekali," ucap Kanaya tersengal-sengal. Air ketuban mulai membasahi lantai marmer pengadilan. "Cepat, bawa ke rumah sakit," teriak Ibu Ratna sigap. Pak Baskara segera memanggil mobil. Di tengah kegaduhan itu, Aditya menggendong Kanaya dengan penuh cinta, berlari menuju pintu keluar. Kirana mengikuti dari belakang, memegang tangan Kanaya seolah ingin memberikan seluruh kekuatannya. Sirine ambulans membelah jalanan kota yang padat, suaranya melengking seolah ikut mendesak waktu agar berputar lebih cepat. Di dalamnya, Kanaya terbaring dengan peluh yang membanjiri keningnya. Napasnya tersengal namun matanya tetap menatap Aditya dengan penuh keyakinan. Aditya tak sedetik pun melepaskan genggaman tangannya, seolah ingin memindahkan rasa sakit itu ke dalam tubuhnya sendiri. Di kursi samping, Ibu Ratna terus merapalkan doa dengan bibir gemetar, sementara Kirana duduk di sudut dengan tangan yang tak berhenti mengusap kaki Kanaya, memberikan kehangatan yang selama ini ia rindukan dari seorang saudara. Sesampainya di rumah sakit, Kanaya segera dilarikan ke ruang persalinan. Suasana lorong rumah sakit terasa begitu tegang, namun kali ini ketegangan itu dibalut oleh harapan
Bukan lagi ketakutan akan ancaman Ibu Ratna atau kelicikan Paman Hardiman. Aditya berjalan mondar-mandir di depan pintu. Kiasan, seperti ayam kehilangan induk, benar-benar menggambarkan kegelisahannya. Ibu Ratna menghampiri anaknya, meletakkan tangan di bahu Aditya yang tegap. "Tenanglah, Adit. Istrimu adalah wanita paling kuat yang pernah ibu kenal. Dia sudah mengalahkan badai yang begitu besar, apalagi hanya sekadar melahirkan malaikat kecil kita," ucap Ibu Ratna menenangkan. Setelah perjuangan panjang selama hampir 4 jam, terdengar suara tangisan bayi yang begitu kencang dan merdu, memecah kesunyian malam di rumah sakit tersebut. Pintu terbuka, dan seorang suster keluar dengan senyuman lebar. "Selamat, Tuan Aditya." Bayinya laki-laki, tampan dan sangat sehat. Ibu Kanaya juga dalam kondisi stabil. Aditya merosot berlutut di lantai, air matanya tumpah bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak terhingga. Ia segera masuk ke dalam ruangan, mendapati Kanaya sedang memeluk bayi mungil yang masih merah itu. "Lihat, Mas, dia mirip sekali denganmu," bisik Kanaya dengan sisa-sisa tenaganya. Aditya mencium kening istrinya lama sekali. "Terima kasih, Nay. Terima kasih sudah bertahan untukku, untuk keluarga kita." Tak lama kemudian, Ibu Ratna dan Kirana masuk dengan langkah perlahan. Saat Ibu Ratna melihat cucunya, ia langsung terisak. Ia teringat bagaimana dulu ia hampir mencelakai bayi ini hanya demi 10 juta rupiah. Boleh ibu menggendongnya sebentar?" tanya Ibu Ratna dengan penuh keraguan. Kanaya tersenyum tulus dan mengangguk. Ibu Ratna menggendong bayi itu dengan sangat hati-hati, seolah sedang memegang permata paling berharga di dunia. "Maafkan Nenek, sayang. Nenek janji akan menjagamu dengan seluruh sisa hidup Nenek," bisiknya di telinga sang bayi. Kirana pun mendekat, menyentuh jari-jari mungil itu dengan takjub. "Dia akan tumbuh di dunia yang lebih indah dari duniaku dulu, kan, Kanaya?" tanya Kirana pelan. Kanaya memegang tangan saudaranya. "Iya, Kirana. Dia akan tumbuh di keluarga yang penuh cinta, tanpa rahasia, dan tanpa rasa takut." 1 bulan kemudian, kediaman Mahendra kembali dipenuhi cahaya. Namun kali ini, kemewahan itu terasa hangat. Kanaya memutuskan untuk mengubah sebagian besar rumah mewah tersebut menjadi yayasan pendidikan dan pusat rehabilitasi bagi wanita yang mengalami trauma, tempat Kirana ikut membantu sebagai koordinator kegiatan seni. Paman Hardiman telah divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa remisi, dan seluruh aset yang ia gelapkan telah kembali ke tangan yang sah. Sore itu, mereka berkumpul di taman belakang. Ibu Ratna sedang sibuk menjemur pakaian bayi, pekerjaan yang dulu ia anggap rendah namun kini ia lakukan dengan nyanyian kecil di bibirnya. Aditya baru saja pulang dari kantor pusat Mahendra, mengenakan jas rapi namun langsung melepasnya untuk membantu Ibu Ratna. "Ibu, biar Adit saja yang angkat jemurannya, Ibu istirahatlah," ujar Aditya. Ibu Ratna menggeleng. "Tidak, Adit, Ibu suka melakukan ini." Rasanya hati ibu ikut bersih setiap kali melihat baju cucu ibu harum matahari. Kanaya dan Kirana duduk di ayunan kayu, melihat pemandangan indah di depan mereka. "Nay, kalau dipikir-pikir, hidup kita seperti dongeng yang diputar balikannya," celetuk Kirana sambil tertawa kecil. Kanaya mengangguk, menatap langit yang mulai berwarna jingga. "Iya, tapi ini bukan dongeng tentang putri yang menunggu diselamatkan. Ini tentang kita yang saling menyelamatkan. Kamu menyelamatkanku dari kesendirian, aku menyelamatkanmu dari kegelapan, dan Mas Adit menyelamatkan kita semua dengan ketulusannya." Tiba-tiba, seorang asisten rumah tangga datang membawa sebuah paket kecil. Ternyata itu adalah surat dari Pak Baskara yang menyatakan bahwa seluruh proses hukum telah selesai sepenuhnya. Namun, ada satu lampiran tambahan, sebuah foto lama yang baru ditemukan di laci kerja mendiang ayah Kanaya. Foto itu memperlihatkan ayah Kanaya sedang menggendong 2 bayi perempuan sambil tersenyum lebar. Di belakang foto itu tertulis, "Harta terbaikku bukan gedung-gedung tinggi, tapi cahaya di mata kedua putriku. Jagalah mereka agar selalu bersama." Kanaya meneteskan air mata bahagia. "Ayah pasti sangat tenang sekarang, melihat kita sudah berkumpul kembali," ucapnya lirih. Aditya menghampiri mereka, menggendong bayi mereka yang kini diberi nama Fajar Mahendra, simbol dari awal yang baru. "Ayo semuanya, makanan sudah siap. Ibu sudah masak rendang spesial untuk merayakan hari ini.
teriak Ibu Ratna dari arah ruang makan. Mereka semua berjalan masuk ke dalam rumah, tertawa dan saling bercanda. Tidak ada lagi jarak antara menantu dan mertua, tidak ada lagi rasa iri, dan tidak ada lagi luka yang belum mengering. Kiasan, habis gelap terbitlah terang, benar-benar menjadi nyata di rumah itu. Pembalasan dendam Kanaya telah selesai, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan transformasi luar biasa yang mengubah kebencian menjadi pengampunan yang abadi. Malam itu, di bawah taburan bintang, keluarga Mahendra akhirnya menemukan kedamaian yang hakiki. Kanaya menatap suaminya, saudaranya, dan ibu mertuanya yang sedang bermain dengan Fajar. Ia tahu, perjalanan mereka mungkin tidak akan selalu mulus ke depannya. Namun selama mereka saling menggenggam tangan, tak ada lagi sapu lidi atau pengkhianatan yang mampu meruntuhkan istana kebahagiaan yang telah mereka bangun dengan air mata dan ketulusan. Cerita ini berakhir dengan kebahagiaan yang sempurna, sebuah penutup yang manis bagi jiwa-jiwa yang telah lama merindukan kasih sayang yang jujur tanpa syarat. Tema